Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Cerita berawal di malam hari, seorang pria bernama Lee Han tengah berada di atas jembatan sambil membaca komentar di ponselnya. Komentar negatif itu tertuju pada klinik kesehatan Korea. Pria yang merupakan dokter sekaligus pemilik klinik itu hanya bisa tertawa datar. Dia menjadi dokter medis Korea karena ingin sukses. Tapi, ia tidak percaya kalau ia malah terjebak dalam hutang setelah gagal menjalankan bisnis dalam 3 tahun setelah membukanya. Ini karena virus corona yang menggila di saat ia baru membuka kliniknya. Saking kesalnya, Lee Han berteriak kenapa orang-orang harus terinfeksi COVID setelah datang ke kliniknya. Ia juga tidak terima komentar orang-orang di sosial media, seolah-olah kliniknya adalah penyebab mereka terinfeksi. Karena tubuhnya yang tidak seimbang akibat minuman, ia pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas jembatan. Pria itu yang tidak sadar malah bertanya-tanya kenapa langitnya ada di bawah kakinya. Tubuh pria itu semakin tenggelam tanpa bisa menyelamatkan diri. Entah bagaimana Lee Han melihat sesuatu seperti di dalam game. Jendela status itu memberitahukan jika sistem HP sudah dalam posisi. Ia bisa mendapatkan HP dari organ internal melalui pengobatan. Dengan menginvestasikan HP yang didapatkan, ia bisa membuka berbagai skill atau mensumon makhluk. Perlahan ia sadar dan membuka matanya. Ia tidak tahu kini berada di mana. Ia melihat seseorang yang ia pikir mungkin itu anggota penyelamat yang datang menyelamatkannya setelah jatuh ke Sungai Han. Lee Han pun bangun, bersyukur bisa selamat karena ia merasa masih bisa memulai ulang selama ia belum mati. Lebih baik hidup dengan banyak hutang daripada mati. Ia mengatakan lain kali akan lebih berhati-hati, tapi ucapannya terhenti saat melihat pemandangan di depannya. Ia bukan berada di rumah sakit, perabotan yang ada di sana pun terlihat aneh untuknya. Seperti set film di zaman pertengahan. Pria yang sejak tadi berdiri di sampingnya ini memanggilnya dengan sebutan, Yang Mulia, sambil menangis dan juga mengkhawatirkan kondisinya. Ia tidak mengenali orang asing aneh itu. Ia pun menyapa dan bertanya siapa dia. Pria berkumis itu terkejut karena ia tidak dikenali. Dengan ekspresi yang berlebihan, ia pun kembali memperkenalkan dirinya. Pria ini adalah Gardin yang merupakan dokter pribadi. Lee Han tidak mengerti apa yang dibicarakan Gardin karena ia tidak merasa punya dokter pribadi. Ia sendiri seorang dokter, jadi tidak mungkin punya dokter pribadi. Tak lama ia tiba-tiba batuk, Gardin pun langsung membawakannya air. Ia menerima gelas itu sambil berpikir kalau Gardin sangat cepat. Tak sampai di situ, kini Lee Han terkejut melihat gelas yang sangat mewah itu. Saat sedang minum, ia melihat ke samping di mana ada cermin besar di sana. Ia terpaku saat melihat pantulan dirinya sendiri. Sedetik kemudian, ia menyemburkan air yang baru saja ia minum. Hal ini membuat Gardin terkejut. Pria itu pun menyeka wajahnya dengan wajah yang khawatir. Sementara ia terus menatap cermin dengan bingung, ia merasa yang ada di depannya itu bukan wajahnya. Tak lama ia teringat wajah yang ada di cermin, itu adalah Raquel Adria Magentano. Novel yang ia baca di hari sebelum pergi minum minuman keras. Ia masih menatap cermin dengan wajah tidak percaya. Ia menatap Gardin dan meminta pria itu untuk menamparnya. Gardin pun lagi-lagi terkejut. Apa saya tidak salah dengar? Tanyanya dengan nada tinggi. Karena Gardin tidak mau menamparnya, ia pun menampar diri sendiri dengan sangat kencang. Ia diam, tapi tak lama langsung berteriak kencang karena rasa sakit yang ia rasakan. Gardin yang khawatir pun menanyakan kondisinya, apakah baik-baik saja? Ia tidak menjawab karena masih berkutat dengan pikirannya sendiri. Sakit di pipinya menandakan kalau ia tidak sedang bermimpi. Kini ia adalah putra mahkota di novel yang ia baca, Raquel. Ia tersenyum dengan mata berbinar. Ini bukan tanpa alasan, karena ini artinya segunung hutang dan bunga yang menumpuk setelah bisnis kliniknya gagal. Tidak harus dilunasi. Ia bisa menjalani hidup tanpa terbebani hutang yang menyusahkan itu. Ia bangkit dengan penuh semangat setelah memikirkan itu semua. Tiba-tiba tubuhnya gontai, Raquel yang belum tahu mengenai kondisi tubuh itu bertanya pada Gardin apa yang terjadi padanya. Ia melihat tangannya yang gemetar dan merasa tubuhnya sangat lemah. Ia menyadari jika tubuh ini jauh lebih lemah dari tubuh orang umur 40-an. Tak lama ia teringat bagian separuh pertama dari cerita novel, The Moon Sword Emperor. Raquel, sang putra mahkota adalah karakter sampingan yang hanya muncul dalam waktu singkat. Karakter yang sering dirawat sejak masih kecil. Lalu, di umur 22 tahun, Raquel tewas. Ia yang penasaran pun bertanya umurnya pada Gardin. Matanya membelalak saat mendengar kalau kini umurnya 21 tahun. Raquel menggigit bibir bawahnya dan memaki dalam hati.
Itu berarti hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Banyak pertanyaan di benaknya, kenapa ini terjadi? Kenapa tiba-tiba menjadi seorang tokoh ekstra sebuah novel? Ia berpikir akhirnya bisa melupakan soal hutangnya dan hidup dengan nyaman selagi menikmati semua yang ada karena ia adalah putra mahkota. Tapi kini ia harus menerima kenyataan kalau hidupnya sisa 1 tahun lagi. Ia kembali mengingat cerita di novel yang sempat ia baca. Sang putra mahkota jelas mendapatkan perawatan medis terbaik di dunia ini. Karena perawatan itu tidak bekerja, berkali-kali juga karakter Rakiel mendapatkan berkat dari pendeta. Tapi dia tetap tewas di paruh pertama cerita karena tidak bisa melawan penyakitnya. Ia berdiri dan menatap cermin. Kini hanya ada satu jawaban untuk dirinya saat ini. Ia akan melindungi tubuhnya sendiri. Ia pun memanggil Gardin dan menyuruhnya untuk mengambilkan jarum. Apapun ukurannya dan sebanyak mungkin. Sambil menunggu, Gardin memeriksa denyut nadinya sendiri. Ia masih tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh ini. Ia memejamkan mata dan berkonsentrasi penuh hingga akhirnya menemukan 10 denyut nadi aneh. Jika ada gejala dari salah satunya, maka ia penuh dengan luka internal. Tak lama Gardin datang dengan napas tersengal-sengal dan membawa jarum yang diperintahkan. Ia membawa semua jarum yang bisa ia temukan. Rakiel tersenyum senang dan meminta pria itu untuk menjajarkan jarum di atas ranjang. Kini ia bisa melihat berbagai macam jenis jarum di depannya. Ia mengambil salah satu jarum, Rakiel berpikir kalau ini pada dasarnya seperti stik. Dipanaskannya jarum itu di lilin yang menyala, ia menoleh saat Gardin memanggilnya. Pria itu bertanya apa yang Rakiel ingin lakukan dengan jarum-jarum itu. Dengan senyum yang mengembang, Rakiel memberitahukan kalau ia akan sedikit menusuk tubuhnya dengan jarum itu. Mendengar jawaban itu membuat Gardin langsung berlutut dan memegang kaki Rakiel. Pria itu menangis, meminta agar sang putra mahkota tidak melukai dirinya sendiri karena Rakiel akan mewarisi tahta kerajaan. Ia paham kalau Rakiel mengalami banyak kesakitan, tapi ia memohon agar jangan lukai diri sendiri seperti itu. Mendengar ocehan itu membuat Rakiel meminta Gardin untuk berhenti. Ia mengatakan kalau ini bukan seperti yang pria itu pikirkan. Ia melakukannya untuk alasan yang baik. Jika tidak terjadi apa-apa setelah ia menusuk jarum ke tubuhnya. Rakiel meminta Gardin untuk mempercayainya mulai sekarang. Gardin tanpa ingin mencegahnya lagi, tapi akhirnya ia mengurungkan niatnya. Jika itu keinginan Rakiel, ia akan mempercayainya. Sambil membuka bajunya, Rakiel meyakinkan kalau Gardin tidak akan menyesalinya. Rakiel berbaring di ranjang dan memulai akupunturnya. Jarum pertama ia arahkan di titik organ pernapasan yang paling penting. Ia berusaha fokus dan bernapas dengan baik sebelum melakukan hal lain. Dan untuk melakukannya, poin permulaan dari 12 meridian, titik yang paling terkoneksi ke paru-paru adalah meridian paru-paru di tangan, Tain. Perlahan ia menusuk jarum itu, tapi ia langsung merasa kesakitan. Rakiel pikir ini karena jarumnya yang besar. Ia merasakan aliran di titik akupuntur paru-paru 1, titik akupuntur cloud gate, titik akupuntur pusat lengan atas, dan akhirnya ia menyadari jika satu titik sudah kena. Rakiel membuka matanya, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada jendela status yang memberitahukan jika tubuhnya bereaksi positif berkat skill akupuntur akurat yang ia miliki. Fungsi organ internal tubuhnya sedikit pulih. Paru-parunya mulai berfungsi dengan baik lagi. Paru-parunya pun tampak senang hingga menari-nari dan mengacungkan 2 jempol. Paru-parunya memberikan 100 HP. Rakiel melihat apa yang di depannya dengan bingung, ia melihat gambar paru-paru menari dan berpikir kalau itu maskot. Rakiel mengibas-ngibaskan tangannya karena bingung dengan apa yang terjadi. Sementara Gardin sendiri tak mengerti apa yang tengah putra mahkota lakukan. Pria itu tidak bisa melihat apa yang kini dilihat Rakiel. Apa ini semacam jendela status? Tanya Rakiel. Gardin dengan ekspresi berlebihannya merasa kalau pangeran sudah gila dan terlihat sangat menyedihkan. Rakiel berhenti mengibas-ngibaskan tangannya dan kembali fokus pada akupuntur. Ia mengatakan pada Gardin kalau ia tidak gila dan meminta pria itu untuk menghentikan tindakannya yang berlebihan. Ia kembali menusukkan jarum ke beberapa titik di tubuhnya. Jendela status kembali muncul dan memberitahukan kalau ia melakukan akupuntur secara akurat pada titik akupuntur Yunmen. Rasa sesak di dada jadi sedikit berkurang. Rakiel terkejut saat kembali merasakan nyeri, ia sampai mengeluh karena ini lebih sakit dari dugaannya. Ia menatap ke samping di mana Gardin berlutut dan berdoa. Pria itu memohon agar Tuhan menjaga putra mahkota Kekaisaran Magentano dan sembuhkan kegilaannya secepat mungkin. Karena putra mahkota tidak boleh sakit, jadi dia dalam kondisi mental yang buruk dan melukai dirinya sendiri, hamba juga akan menjadi gila di sini, ucap Gardin. Rakiel menatap pria itu dengan datar, tanpa mengatakan apapun.
Ia hanya berpikir sebaiknya ia segera menyelesaikan akupuntur ini. Akupuntur yang ia lakukan sekarang ini ada 4 titik akupuntur Xiaobai, Tianfu, Kongzui dan Yuji. Jendela status kembali muncul, memberitahukan jika beberapa titik akupuntur telah berhasil dirangsang. Paru-parunya bagaikan sedang dipijat di kursi pijat. Melihat ini membuat Rakiel kesal karena bukan hapnya yang bertambah. Ia berusaha mengabaikan itu dan melakukan titik akupuntur terakhir, yaitu Cize. Setelah itu, pengobatan akupuntur untuk meridian paru-paru kiri telah selesai. Karena hal inilah paru-paru jadi senang hingga menari-nari penuh semangat. Tarian paru-paru membuat organ yang bertanggung jawab atas pergerakan usus jadi terbangun. Usus seolah-olah menghampiri paru-paru dengan marah karena tidak mengajaknya. Usus pun bergerak selaras dengan paru-paru yang sedang menari-nari. Usus besar Rakiel bergerak selaras dengan ritme dan menunjukkan gerakan gelombang yang mengesankan. Melihat ini semua membuat Rakiel menatap jendela status dengan datar. Tak lama jendela status kembali memberitahu jika usus besar telah memberikan 100 HP padanya dan paru-paru memberikan 200 HP. Total yang ia miliki 600 HP. Rakiel tak menyangka jika usus besar pun ikut muncul. Matanya masih tertuju pada jendela status yang kini menginformasikan jika ia telah mencapai level yang memungkinkan untuk membuka skill. Skill yang dapat ia buka akan bergantung pada pengetahuan dan kemampuannya saat ini. Ia berpikir ini mungkin skill seperti di dalam game. Mengeluarkan sword aura dari pedang atau menembakkan api dari tongkat setelah merapal mantra. Ia pun membuka daftar skill yang dapat ia buka. Rakiel membaca satu persatu daftar skill yang muncul. Ada 10 daftar, salah satunya pulse reading dan akupuntur. Ia tersenyum kaku saat tahu kalau ini semua adalah tugas yang biasa ia lakukan di tempat kerjanya dulu. Ia kembali memikirkan skill apa yang harus ia pilih. Sebagai dokter di Korea, ia tahu kalau permulaan dari segala pengobatan adalah diagnosis. Hanya diagnosis akurat yang dapat mengarah pada pengobatan dan resep obat yang tepat. Akhirnya, ia memilih skill nomor 1 yaitu pulse reading. HP-nya pun berkurang sebanyak 500 dan tersisa 100 HP. Skill pulse reading yang ia miliki kini masih berada di level 1. Dengan merasakan denyut nadi, ia dapat merasakan secara kasar kondisi kesehatan target. Rakiel dapat melihat hasilnya dengan memeriksa laporan keseluruhan pemeriksaan kesehatan dasar. Ia tidak mengerti seperti apa laporan itu, ia pun mencoba merasakan denyut nadinya sendiri. Jendela status pun mulai memeriksa denyut nadinya. Tak lama laporan pun keluar dengan sangat rinci. Skor kelima organ dalam yang ia miliki adalah F. Hasil keseluruhan, ia merupakan sampah SS rang dan masa harapan hidup 91 hari. Melihat hasilnya membuat Rakiel terkejut dan menghela nafas panjang. Walaupun ia sudah menduganya, tapi ia tidak menyangka cuma punya waktu tersisa 3 bulan. Itu lebih pendek daripada tagihan operator seluler. Rakiel tidak menyerah, ia ingin mencoba sesuatu di akupuntur yang lakukan. Ia memasukkan jarum searah jarum jam sambil memutar-mutarnya menggunakan metode, memperkuat mengurangi, lalu menghembuskan nafas sambil mengeluarkan jarum dengan metode, suplementasi pernafasan, dan pengurasan. Terakhir ia menusukkan jarum di salah satu jarinya. Setelah ia melakukan itu, jendela status kembali muncul dan memberitahu jika masa harapan hidupnya telah bertambah 1 hari. Jadi kini harapan hidupnya 92 hari. Terkejut melihat ini membuat Rakiel sedikit bangkit. Tak menyangka jika harapan hidupnya meningkat dengan metode yang ia lakukan. Ia pun kembali mencoba akupuntur di sisi satunya. Tapi, ia malah muntah darah. Sistem memberi peringatan jika tubuhnya mengalami stres karena terlalu sering melakukan akupuntur. Dengan kondisi tubuh seperti ini, sistem merekomendasikan untuk melakukan akupuntur setiap 3 hari sekali. Rakiel akhirnya sadar kalau akupuntur bukan obat untuk segala penyakit. Organ paru-paru dan usus yang tadi menari-nari kini terlihat sangat hancur akibat akupuntur. Seorang pasien harus cukup kuat untuk menahan rangsangan pada saraf dan meridian selama prosesi akupuntur. Tapi, dengan menggunakan istilah yang ada di dalam game, tubuh Rakiel sedang berada dalam kondisi super low health. Pesan yang baru saja ia lihat mengkonfirmasi bahwa akupuntur terbukti efektif. Masalahnya adalah tubuhnya ini lemah. Tubuh ini butuh 3 hari untuk beristirahat agar dapat memulihkan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan satu sesi akupuntur. Jika ia melakukan akupuntur 3 hari sekali, dengan berasumsi bahwa harapan hidupnya bertambah di setiap sesinya, ia bisa memperpanjang masa hidup sebulan sebelum ia mati. Tapi itu belum cukup bagus karena itu artinya ia masih tetap akan segera mati. Ia butuh pendekatan yang lebih efektif. Metode yang paling pasti dan tercepat adalah obat-obatan yang dapat dikonsumsi. Itu artinya, ia butuh tonik.
Gardin yang mengkhawatirkan kondisi Rakiel, menanyakan kondisi pria itu. Tapi, Rakiel tidak menjawabnya. Ia mengatakan kalau ia ingin meminta tolong pada Gardin. Di tempat penyimpanan bahan, pasti terdapat bahan-bahan yang lebih manjur juga. Gardin tidak mengerti dengan apa yang dimaksud bahan-bahan yang lebih manjur. Rakiel pun mengatakan bahan-bahan beracun. Gardin memberitahu jika mereka memang memiliki itu. Mendengar jawaban itu membuat Rakiel senang dan mendekati pria itu. Ia yakin pasti mereka juga pasti punya akar Wolfsbane. Gardin membenarkan, meskipun ini bukan istana utama, mereka masih menyimpannya karena ini adalah kediaman putra mahkota. Dengan tersenyum cerah, Rakiel meminta pria itu untuk membawakannya sekarang. Gardin curiga apa yang akan dilakukan putra mahkota dengan bahan itu. Tentu saja memakannya, ucap Rakiel. Mendengar ini membuat Gardin terkejut dan berteriak heboh. Pria itu berlutut dan memohon agar Rakiel tidak melakukan itu. Ia merasa putra mahkota memintanya untuk meracuni pria itu dengan akar Wolfsbane. Rakiel menjelaskan kalau itu adalah bagian dari proses pengobatannya. Ia meminta Gardin berhenti menangis dan cepat bawakan akar itu padanya. Ia memberikan waktu 5 menit, lewat dari itu, ia akan benar-benar pergi. Gardin tidak beranjak, ia masih tetap menangis. Melihat ini membuat Rakiel menghela napas panjang. Sepertinya ia tidak bisa memaksa Gardin seperti ini. Gardin, kau tahu akar Wolfsbane itu sangat beracun kan? Tanya Rakiel. Pria itu membenarkan, itulah sebabnya akar itu sering digunakan di dalam resep untuk membuat racun dan dapat menghentikan detak jantung. Terdapat 2 tipe akar Wolfsbane. Di antara kedua itu, yang ingin Rakiel makan adalah akar yang lebih kecil, yaitu akar putri. Rakiel tidak menyangkal ucapan Gardin, tapi ia mengatakan kalau ia tahu metode untuk menetralkan dan mengendalikan racun itu. Dengan kata lain, ia bisa mengubah tanaman beracun itu menjadi tanaman obat. Gardin menatap Rakiel dengan tatapan tidak percaya. Ini karena ia belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Rakiel pun bertanya apakah pria itu kini sudah yakin. Gardin pun menjawab sama sekali tidak. Mendengar ini membuat Rakiel terdiam dengan wajah datar. Gardin mengatakan kalau sebagai dokter, ia sama sekali belum pernah mendengar hal itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya informasi tersebut atau apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Tapi, jika itu dapat meningkatkan kondisi kesehatan putra mahkota, ia akan membawakan akar Wolfsbane sesuai dengan permintaannya. Rakiel tidak merespon dan hanya melihat Gardin yang langsung pergi. Gardin menyusuri lorong sambil memegang lilin. Sebagai dokter pribadi, ia tahu betul kondisi tubuh putra mahkota kian memburuk setiap harinya. Mereka sangat frustasi karena tidak ada satupun obat-obatan yang ampuh. Ia merasa tidak ada salahnya mencoba metode detoksifikasi. Ia mencari-cari akar itu dan akhirnya ia menemukannya. Setelah proses detoksifikasi selesai, ia harus memakannya terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan putra mahkota. Setelah itu Rakiel mengolah akar Wolfsbane di dapur dengan ditemani oleh Gardin. Ia merasa kalau bau itu sangat aneh. Sambil menutup ramuan itu dengan kain, Rakiel merasa kalau Gardin masih belum yakin kalau ini aman. Gardin membenarnya. Ia beralasan kalau ini karena putra mahkota membuatnya dengan bahan-bahan yang beracun. Ia menatap ramuan itu dengan tidak yakin, lalu kembali menangis dan memohon agar Rakiel pikirkan kembali untuk mencoba ramuan itu. Karena Gardin terus membujuknya, Rakiel berpikir untuk menakutinya. Ia mengatakan kalau pria itu sangat khawatir, dia harus mencobanya terlebih dahulu. Dengan senang hati yang mulia, ucap Gardin tanpa menunjukkan ketakutan di wajahnya. Melihat ini membuat Rakiel terkejut. Reaksi pria itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ia terdiam sejenak, lalu mengingat jika di dalam novel, Gardin adalah orang yang setia dan penuh pengabdian. Awalnya, Gardin bukanlah dokter keluarga yang ditugaskan. Malah, dia memulai sebagai asisten dokter keluarga. Bahkan dokter-dokter yang awalnya penuh dengan kepercayaan diri, pada akhirnya pergi, hingga tersisa Gardin seorang yang berada di sisi Rakiel. Begitulah sifat Gardin yang sebenarnya. Namun pada akhirnya, Gardin disalahkan karena kematian putra mahkota, lalu dieksekusi. Rakiel menatap punggung Gardin dan berpikir jika pria itu merupakan orang yang sangat tulus. Orang setulus itu pantas mendapatkan kehidupan yang kaya. Tapi, walau bagaimanapun, ia tidak mau berbagi sesuatu yang lezat itu dengannya. Rakiel kembali fokus dengan akar Wolfsbane. Setelah ramuannya selesai, tahap akhirnya adalah menyaringnya. Ramuan Ephedra aconita asarum pun akhirnya selesai. Rakiel menatap ramuan yang ada di tangannya itu dengan wajah senang.
Gardin menghampiri dan meminta izin untuk mencobanya terlebih dahulu untuk keamanan. Rakiel yang memang tidak mau berbagi ramuan pun membuat alasan. Ia mengatakan kalau ia mengerti kekhawatiran pria itu, tapi mereka harus menunggu. Ramuan ini harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Gardin tampak bingung kenapa ramuan harus didinginkan terlebih dahulu. Jika dipikir-pikir, bagaimana Anda bisa mengetahui ramuan semacam ini? Tanya Gardin. Rakiel tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Akan merepotkan jika Gardin tahu kalau ia bukanlah Rakiel. Ia pun mengarang bebas, membuat alasan untuk pertanyaan Gardin. Pria itu menatapnya dengan mengerutkan kening dan mengatakan kalau ia percaya kalau seorang mage yang memberitahukan lewat mimpi. Gardin menutup wajahnya karena frustasi, ia masih merasa kalau ramuan ini terlalu mencurigakan. Melihat Gardin lengah, Rakiel merasa ini saatnya. Ia pun membalikkan tubuhnya dan mengambil mangkuk berisi ramuan yang ia buat. Lalu meminumnya dengan sangat cepat hingga habis tak bersisa. Gardin yang melihat ini semua pun membelalakan matanya, tak percaya kalau putra mahkota melakukan itu. Dengan tatapan seolah-olah meledek, Rakiel mengatakan dengan santai kalau ia sudah meminum semuanya tanpa mempedulikan tubuh Gardin yang gemetar. Matanya membelalak saat merasakan reaksi yang besar mulai muncul. Jendela status pun muncul dan memberitahukan kalau ia sudah mengkonsumsi ramuan yang telah dipersiapkan dengan baik. Akar Putri Wolfsbane telah menghilangkan rasa dingin dan luka di dalam diri Rakiel sehingga meningkatkan metabolisme. Inti energi Asrahan pun telah bangkit. Rakiel pun terkejut mengetahui inti energi Asrahan bangkit. Ini merupakan teknik yang diciptakan oleh ksatria Grandmaster legendaris, Javier Asrahan dan bangsawan yang dilayaninya, Lloyd Frontera. Teknik ini hanya diwariskan kepada keturunan langsung keluarga Kekaisaran Magentano. Ini adalah teknik ampuh yang merupakan simbol keluarga kekaisaran. Karena pemilik asli ini adalah putra mahkota, dia pasti telah belajar tentang inti energi Asrahan di masa mudanya. Rakiel terus menatap jendela status yang kini memberitahukan skill Asrahan ini masih single circle level 1. Skill ini mampu memproses atau meningkatkan mana yang diserap oleh circle di sekitar jantung serta mengedarkan mana. Peningkatan mana 120%, HP yang dibutuhkan untuk naik level sebesar 100 dan HP-nya saat ini hanya 100. Rakiel merasa seperti ada donat licin yang mengelilingi jantungnya. Ia bisa merasakan vitalitas menyebar ke seluruh tubuhnya setiap kali bernapas. Ia baru mengetahui ini yang namanya mana, tubuhnya dikelilingi mana yang berwarna biru. Ia mengepalkan tangannya, merasa ini sangat menakjubkan. Tapi tak lama ia merasakan sakit hingga membuat mangkuk yang dipegang jatuh. Rakiel memegang dada, jantungnya yang terasa sangat sakit. Rasanya seperti mau meledak, ia berusaha menahannya sebisa mungkin. Tubuhnya gemetar karena rasa sakit itu. Melihat ini membuat Gardin pun panik bukan main. Rakiel tidak menyangka akan kacau seperti ini. Sistem memperingatkannya, mana circle mengerahkan terlalu banyak tekanan pada jantungnya. Keseimbangan pertumbuhan antara mana circle dan jantung Rakiel telah hancur. Jantungnya beresiko berhenti berdetak. Keseimbangan hancur. Rakiel menembak mungkin itu artinya ukuran jantungnya dan circle tidak cocok. Ia berusaha mengatur nafasnya. Rakiel yang telah sakit-sakitan sejak masih muda, tidak pernah punya waktu untuk melatih mana circle-nya. Mana circle-nya saat ini seperti cincin yang tidak pas, sehingga menekan jantung. Rakiel akan mencoba satu solusi untuk masalah ini. Ia pun memejamkan mata dan mengatur nafasnya. Karena ia tidak bisa memperkecil ukuran jantungnya, ia akan memperbesar ukuran mana circle-nya. Ia berusaha mencari letak jantung dan circle-nya berada. Saat ia menemukannya, ia menarik circle itu. Ia akan meningkatkan kecepatan perputaran mana circle-nya. Rakiel cukup kesulitan saat menarik circle-nya, ia merasa benar-benar bisa pingsan kapan saja. Tapi, baginya rasa sakit ini tidak dapat dibandingkan dengan kegagalannya di Korea. Saat itu rumor tentang kliniknya terjangkit virus corona mulai menyebar. Ia pun kehilangan seluruh pasien. Ia bahkan mulai kehilangan rambut. Namun biaya sewa, pinjaman, bunga terus menumpuk. Ia bahkan harus pindah ke rumah yang lebih kecil agar dapat membayar semuanya. Rakiel berteriak untuk memacu tenaganya agar bisa menarik circle itu. Ia terus mencoba menariknya secara perlahan hingga akhirnya ia melepaskan circle itu. Ia berhasil melakukannya. Kini circle itu tidak lagi menghimpit jantungnya. Rakiel duduk di lantai sementara Gardin masih panik dengan kondisi putra mahkota yang tiba-tiba kesakitan. Ia berusaha mengatur nafasnya sambil melihat jendela status yang memberitahukan berkat stimulasi positif, raja dari organ dalam, jantung, telah bangkit sepenuhnya. Rakiel menghentakkan kedua kakinya secara bergantian.
Melihat yang tiba-tiba ini membuat Gardin kaget. Ia pun kembali panik dan menanyakan kondisi Rakiel. Sementara itu di dalam tubuh Rakiel, Raja Organ Dalam, yaitu jantung datang tanpa memakai baju. Ia berpose dengan berbagai macam gaya. Usus besar menyambut dan memberi hormat pada sang Raja Organ. Sedangkan paru-paru merasa orang lusuh muncul di tempat yang lusuh seperti ini, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Jantung yang merasa kesal pun menyebut paru-paru sebagai bocah kumuh. Rakiel mengepalkan tangannya, ia bergumam kesal, meminta maaf karena tubuhnya lusuh. Matanya kembali melihat pemberitahuan yang muncul. Pertumbuhan antara mana Circle dan jantung Rakiel telah seimbang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Rakiel memperoleh sebuah slot mana Circle. Terlihat slot 1 kini 0 liter dengan maksimal 10 liter. Ia berpikir slot ini sama seperti di dalam game. Dengan tiba-tiba, Rakiel pun berdiri membuat Gardin kaget. Ia tersenyum cerah di depan dokter pribadinya itu. Gardin merasa ini aneh karena sekarang terlihat sangat bugar, padahal sebelumnya terlihat sangat kesakitan. Ia pun bertanya apa itu efek dari ramuan. Rakiel berbohong dengan mengatakan kalau ia hanya tersedak saja. Ia mencoba mencontohkan, tapi itu malah membuat Gardin kembali panik. Gardin yang memang hanya setia pada putra mahkota merasa tadi Rakiel terlihat seperti berada dalam bahaya besar dan seharusnya ia yang meminumnya terlebih dahulu untuk memastikan aman atau tidak. Rakiel yang jahil pun mengatakan kalau Gardin ingin sekali meminum racun, ia akan memberikan pria itu kesempatan lain kali. Bukan itu yang saya maksud, teriak Gardin frustasi. Sambil berjalan keluar, Rakiel meminta pria itu membersihkan dapur jika tidak mau minum racun. Ia menoleh ke belakang dan berterima kasih pada Gardin. Pria itu terkejut mendapatkan ucapan terima kasih dari putra mahkota. Ia malah merasa ini efek dari racun yang diminum Rakiel dan berpikir kalau sekarang dia malah semakin sakit. Rakiel yang mendengarnya hanya bisa diam dan terus keluar dari dapur. Kalau perkirakannya benar, ia mungkin telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Sesampainya di kamar, Rakiel mempelajari mengenai slot mana. Kini ia tahu kalau itu merupakan sebuah teknik yang memungkinkan untuk menyimpan bahan-bahan yang dicampur dengan mana. Setiap slot menampung 10 liter. Ia bisa menyimpannya dengan mengkonsumsinya. Itu artinya, ia bisa menyimpan sesuatu dengan memakannya. Rakiel mencari sesuatu yang bisa ia coba, ia hanya menemukan air. Ia merasa air sangat cocok untuk eksperimen ini. Air itu diperkirakan sekitar 2 liter. Ia akan melakukan dosis separuh maut. Ini istilah yang digunakan saat menguji seberapa beracun suatu zat. Artinya, itu adalah dosis yang dibutuhkan untuk membunuh 50% subjek uji. Sederhananya, ada peluang 50% untuk mati karena zat tersebut. Dengan 60 kg sebagai berat standar, dosis separuh mautnya adalah 5,4 liter air. Dengan berat badannya, seharusnya sekitar 3,9 liter. Rakiel mengambil teko berisi air itu, ia tak menyangka jika ia akan kesulitan hanya memegang teko. Ia merasa tubuh ini benar-benar terkutuk. Air pun ia minum sampai habis sambil memikirkan kalau ia ingin menyimpan air yang sedang ia minum. Tak lama sistem pun muncul dan slot 1 terisi 1 liter. Percobaannya berhasil, ia bahkan sama sekali tidak merasa kembung. Rakiel tidak berhenti, ia mencoba meminumnya sedikit lagi. Walaupun ia berniat sedikit, pada akhirnya, ia minum air dengan total 10 liter tanpa merasakan apapun. Ia mencoba mengeluarkan 0,1 liter. Ia pun merasa perutnya terisi. Rakiel tersenyum senang dan merasa seperti manusia unta. Bisa mengeluarkan berapapun jumlah air yang ia inginkan. Karena sudah memahami dasarnya, kini Rakiel ingin mencoba dengan subtonik. Tapi ia kebingungan apa yang harus dilakukan dengan air yang sudah ia minum. Ia pasti akan mati seketika jika berusaha mengeluarkan 9,9 liter air di dalam tubuhnya. Rakiel membungkukkan tubuhnya sambil memikirkan cara, tak lama ia terpikirkan satu cara yang memungkinkan. Yaitu mencoba menuangkan lagi air dari tubuhnya ke dalam teko. Ia berpikir dengan teknik Asrahan yang berspesialisasi dalam menyerap, memperkuat dan melepaskan mana. Ia akan menggunakan penguatan dan pelepasan. Ia tidak akan melepaskannya ke dalam tubuh, melainkan keluar tubuh. Ia akan menggunakan mana amplification dan mana discharge. Tak lama keluarlah air dari tangan Rakiel. Sekarang ia tinggal menuangkannya ke dalam wadah secara perlahan. Ia pun mencobanya dan air itu mendekati teko. Tak seperti yang Rakiel kira, tekonya malah pecah. Ia menatap apa yang terjadi dengan senyum canggung, ia juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Seharusnya tidak seperti ini, ia pikir tadi ia menuangkannya secara perlahan seperti air keran. Kenapa tiba-tiba jadi meriam air,
Tanya Rakiel sambil menghela nafas. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dengan kasar, para prajurit penjaga dan Gardin datang karena suara yang mereka dengar barusan. Gardin pun khawatir seperti biasa dan bertanya apa putra mahkota baik-baik saja. Seorang prajurit bertanya apa ada serangan teroris dan siapa yang berani menyerang putra mahkota. Rakiel tersenyum, tapi ia bingung harus mengatakan apa untuk menutupi hal ini. Ia menggaruk kepalanya dan mencoba mencari alasan dengan mengatakan kalau tadi ia sedikit marah lalu membanting teko ke meja. Itulah penyebab suara keras yang mereka dengar. Prajurit dan Gardin saling bertatapan setelah mendengar ucapan Rakiel. Ia berusaha tersenyum, walaupun sebenarnya ia sangat gugup. Ia sendiri merasa kalau cerita itu terdengar bodoh. Tak disangka, prajurit membungkuk dan bertanya apakah putra mahkota terluka. Rakiel menjawab dengan canggung kalau ia hanya tergores kecil di kakinya. Ia tidak menyangka kalau mereka mempercayai ceritanya. Penjaga itu meminta Gardin untuk mengantar putra mahkota ke kamar 2. Gardin akan mengantarnya ke sana setelah merawat luka Rakiel. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, padahal itu alasan yang cukup mencurigakan, tapi mereka mempercayainya. Setelah kakinya diobati, kini Rakiel digendong oleh Gardin untuk pergi ke kamar lain. Sebelum pergi, Gardin memberi hormat dan meminta putra mahkota untuk beristirahat. Rakiel pun basa-basi dengan mengatakan kalau pria itu juga sebaiknya beristirahat. Kini Rakiel seorang diri di kamar. Ia kembali memikirkan insiden saat ia tak sengaja memecahkan teko. Circle dan meridian yang ada di sekitar jantungnya, mengalir deras melalui bahu dan lengannya. Dan ledakan yang dihasilkan penuh dengan energi. Ia menghela napas dan berpikir sebaiknya ia tidur saja daripada menimbulkan masalah lagi. Ia merasa harus bereksperimen dengan hati-hati. Tidak boleh ada yang menyadari apa yang sedang ia lakukan ini. Di tempat lain, ada orang yang melaporkan pada Kaisar kalau belakangan ini sikap Rakiel sedikit aneh. Kaisar ini bernama Asteleon Testarossa Magentano. Ia kembali mendengarkan laporan kalau pangeran melukai dirinya sendiri dengan jarum dan bahkan baru-baru ini meminum racun. Kaisar menggeram kesal karena tingkah putranya itu. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dilakukan anak itu. Keesokan harinya, Rakiel kembali ke dapur untuk membuat ramuan dari akar putri Wolfsbane. Ia ditemani oleh Gardin yang sangat setia di sampingnya. Porsi yang ia buat kini jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ia berhasil membuat 10 liter ramuan Ephedra Aconita Asarum. Karena tidak mau Gardin melihatnya meminum itu semua sendirian, Rakiel meminta Gardin keluar sebentar. Pria itu tentunya menolak dan bertanya alasannya. Karena kau pasti akan pingsan melihatku menelan semua ini sekaligus, ucap Rakiel dalam hati. Ia berusaha memberikan alasan kalau ia perlu melakukan sesuatu sendirian. Gardin menyipitkan matanya, merasa curiga dan menebak kalau Rakiel pasti ingin meminumnya lagi. Ia tidak mengerti padahal sebelumnya Rakiel merasakan sakit yang luar biasa setelah meminum itu. Rakiel kembali mengatakan kalau waktu itu ia cuma tersedak. Gardin hanya merasa khawatir karena kali ini mereka membuat ramuan itu dalam porsi besar. Rakiel meminta pria itu untuk tenang karena ini hanya untuk eksperimen. Ia berbohong dengan mengatakan kalau ia akan meminumnya sedikit. Ia hanya tidak ingin ini terbuang sia-sia setelah Gardin bekerja keras untuk membuat semua ini. Ia tidak bisa meminum semua ini. Mendengar ini membuat Gardin menggaruk kepalanya dan mengatakan kalau itu benar. Menurutnya hanya orang sinting yang melakukan hal semacam itu. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Tak lama Rakiel menatap Gardin datar, lalu menendang pria itu keluar. Pintu dapur pun ditutup agar Guardian tidak bisa masuk. Ia mendengus kesal sambil mendekati ramuan yang sudah ia buat. Ia berusaha mengangkat panci yang sangat berat itu dan perlahan meminumnya. Sistem pun memberitahukan jika slotnya perlahan terisi hingga penuh 10 liter. Rakiel benar-benar menghabiskan semuanya sampai habis tak bersisa. Ia sampai bersendawa dengan kencang. Sekarang, ia hanya perlu melepaskannya sedikit demi sedikit. Ia pun mengeluarkan 0,1 liter ramuan Ephedra di setiap kesehariannya. Jantung menyukai ini dan memberikan 100 HP, begitu juga dengan paru-paru yang bahkan sampai menari-nari. Usus besar kini sedang melakukan lompat skipping dengan serabut otot Rakiel dan juga memberikan 100 HP. Kini total HP yang ia miliki ada 500. Ia merasa sedikit kesal karena total HP yang ia miliki masih belum cukup. Ia harus meningkatkan angka harapan hidupnya. Setelah itu, Rakiel semakin rutin mengeluarkan ramuan Ephedra. Organ dalam Rakiel, kini ada jantung dan usus besar. Jantung bertanya apa menu makan mereka hari ini. Dengan wajah ceria, usus besar mengatakan kalau menu mereka hari ini adalah ramuan Ephedra Aconita Asarum. Jantung kembali bertanya apa menu mereka besok pagi.
Usus pun kembali menjawab yang sama, ramuan ephedra. Jantung yang kesal berbalik dengan wajah muak. Usus besar yang tidak paham jantung kesal pun mengatakan kalau sepertinya makan malam besok juga ramuan ephedra aconita asarum. Sistem pun memberitahukan Rakiel kalau organ dalam mulai merasa muak dengan ramuan ephedra. Ia meminta mereka minum saja apa yang ia berikan pada mereka. Rakiel pun melepaskan lagi 0,1 liter ramuan ephedra. Saat tengah makan malam, Rakiel hanya ditemani oleh seorang pelayan wanita yang kini tengah menyeduh teh. Di tengah makan malam, tiba-tiba jendela status muncul membuat Rakiel sedikit terkejut. Sistem memberitahukannya kalau harapan hidupnya telah meningkat sebanyak 50 hari. Kini harapan hidupnya 133 hari. Rakiel berdiri dari duduknya karena mengetahui berita baik itu. Karena ia berteriak tiba-tiba, pelayan yang akan menyajikan teh pun terkejut, hingga memecahkan cangkir yang akan disajikan. Rakiel meminta maaf kepada pelayan karena membuatnya terkejut. Tapi, pelayan itu meminta maaf dengan suara yang ketakutan. Tubuhnya sampai gemetaran dan terlihat menahan agar tidak menangis. Melihat ini membuat Rakiel bingung, kenapa pelayan itu meminta maaf hanya karena memecahkan cangkir. Tidak apa-apa, kau tidak terluka kan? Tanya Rakiel sambil mengangkat tangannya. Tapi tak disangka, hal itu membuat pelayan itu tambah takut dan memundurkan langkahnya. Pelayan itu kembali meminta maaf dengan suara gemetar ketakutan. Ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar tidak dicambuk seperti sebelumnya. Wanita bahkan sampai memohon-mohon pada putra mahkota. Rakiel tersenyum dan bertanya apa ia pernah mencambuk wanita itu sebelumnya. Dalam hati ia berharap kalau pelayan itu mengatakan tidak. Pelayan mengatakan tidak. Mendengar ini membuat Rakiel menghela napas lega. Anda tidak pernah mencambuk saya, secara pribadi. Ucap pelayan itu membuat Rakiel terkejut. Ia kembali bertanya apakah ia menyuruh seseorang melakukan itu dan apa kesalahan pelayan itu. Dengan ragu, pelayan itu menjawab kalau ia menumpahkan setetes air di lengan baju putra mahkota. Mendengar jawaban itu membuat Rakiel bertanya-tanya monster macam apa putra mahkota ini sebelumnya. Ia pun duduk di ranjangnya dengan lemas dan meminta pelayan bersihkan pecahan cangkir itu, lalu pergi. Pelayan itu tampak sangat bahagia karena tidak dihukum oleh putra mahkota. Ia pun mengucapkan terima kasih, lalu bergegas pergi setelah membersihkan pecahan cangkir. Rakiel merasa kalau ekspresi pelayan barusan seperti baru saja keluar dari penjara. Rakiel memanggil Gardin, ia mengatakan kalau ingatannya belakangan ini agak samar. Ia meminta pria itu memberitahunya kalau ia itu orang yang seperti apa di mata Gardin dan pelayan lain. Saat Gardin akan menjawab, Rakiel langsung memperingatkannya. Kalau pria itu mulai menyanjungnya, ia akan minum semua racun di hadapan Gardin sekarang juga. Mendengar ancaman itu membuat mulut Gardin menganga. Akhirnya, mau tidak mau, Gardin mengatakan yang sebenarnya. Biasanya Rakiel berperilaku seenaknya dan akan menghukum pelayan yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Mendengar ini membuatnya frustasi dengan apa yang sudah diperbuat Rakiel dulu. Sekarang ia paham kenapa mereka percaya pada alasan konyolnya saat memecahkan teko. Karena dari awal Rakiel memang sudah gila. Rakiel teringat sesuatu, ia pun bertanya kenapa Gardin tidak takut padanya. Karena menjadi orang yang paling dekat dengannya, Gardin pasti yang paling menderita. Gardin mengatakan kalau itu karena ia percaya pada Rakiel. Sang putra mahkota pun tak mengerti apa yang dimaksud Gardin. Pria itu memberitahukan kalau ia tahu orang seperti apa Rakiel sebenarnya. Cerita beralih ke beberapa tahun yang lalu. Malam itu hujan turun sangat deras, Gardin muda berlarian di sekeliling istana mencari keberadaan Rakiel. Langkahnya terhenti saat melihat sosok yang ia cari. Kini tengah duduk di bawah pohon seorang diri sambil melindungi seekor anak angsa di tangannya. Melihat ini membuat Gardin tersenyum tipis. Cerita kembali ke saat ini. Gardin kembali mengatakan kalau ia percaya bahwa menyembuhkan penyakit putra mahkota akan mengembalikan dirinya yang sebenarnya. Dan baru-baru ini, kepercayaannya sudah terbayar. Gardin teringat ucapan terima kasih dari Rakiel yang baru pertama ia dengar. Rakiel berdiri dan kembali bertanya Gardin menyukai perubahan dirinya. Sambil tersenyum, Gardin menjawab tentu ia sangat menyukainya. Rakiel memberikan imbalan pada pria itu dan menyuruhnya untuk makan satu kue. Gardin mencoba menolak tapi Rakiel memaksanya hingga ia menyuapi pria itu beberapa kue sekaligus. Rakiel bersumpah atas namanya sendiri jika ia tidak akan membiarkan Gardin menjadi tersangka utama atas kematiannya. Ia pasti akan bertahan hidup. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Seorang pelayan masuk dengan wajah panik. Rakiel yang sedang menyuapi Gardin pun menoleh ke arah pintu dengan bingung. Pelayan itu tersengal-sengal dan memberitahukan jika Kaisar memanggil putra mahkota.
Rakiel pun membelalakan matanya, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia juga bingung kenapa tiba-tiba sekali memanggilnya. Keesokan harinya, Rakiel pun pergi ke istana utama untuk memenuhi panggilan kaisar. Ia memakai pakaian yang cukup resmi untuk berhadapan dengan ayahnya sendiri. Saat di depan kaisar, Rakiel langsung berlutut memberi hormat. Kaisar memperhatikan Rakiel dengan seksama, tapi tak lama ia terkejut saat melihat putranya itu. Ia bisa melihat ada aura kebiruan di sekeliling tubuh Rakiel. Itu adalah teknik inti energi Asrahan. Kaisar terkejut karena Rakiel yang rapuh bisa memilikinya. Matanya melihat tubuh putranya itu yang gemetar, ia berpikir kalau Rakiel gugup di hadapannya. Kaisar tidak tahu kalau tubuh putra mahkota gemetar karena kakinya mati rasa, bukan karena gugup. Rakiel kesal dan berharap Kaisar cepat mengatakan sesuatu agar ia bisa berdiri. Kaisar berbasa-basi bertanya bagaimana kehidupan putranya di istana cabang. Rakiel menjawab dengan singkat kalau kehidupannya memuaskan. Walaupun Kaisar sudah berbicara, tapi entah kenapa tidak menyuruhnya untuk berdiri. Apa aku benar-benar akan mengobrol dengannya sambil berlutut begini? Tanya Rakiel dalam hati. Kaisar mengatakan kalau ia mendengar Rakiel telah melukai dirinya sendiri dengan jarum, bahkan meminum racun. Ia meminta penjelasan mengenai hal itu. Rakiel berusaha menjelaskan, tapi Kaisar memotong ucapannya. Mengatainya bodoh. Bagaimana bisa Rakiel menganggap dirinya sendiri keturunan keluarga kekaisaran dengan melakukan hal itu? Ia mengingatkan kalau putranya itu adalah anggota yang membanggakan dari garis keturunan mereka. Rakiel tidak boleh kehilangan kehormatannya. Pria itu hanya bisa diam mendengar ucapan ayahnya. Kaisar kembali mengatakan jika Rakiel tidak bisa menahan berat mahkota karena kesehatannya, ia menyarankan untuk membuat keputusan yang bijak. Mendengar itu membuat Rakiel mendongakkan kepalanya, menatap ayahnya. Ia merasa ayahnya licik karena memiliki motif tersembunyi di pertemuan ini. Kaisar ingin Rakiel menyerahkan posisi putra mahkota kepada saudaranya, pangeran kedua. Mata Rakiel membelalak karena ia pikir Kaisar akan membicarakan hal lain. Ia meminta maaf kepada Kaisar dan dengan tegas menolak permintaan itu. Kaisar bangkit dari duduknya karena tidak percaya jika putranya berani menolaknya. Ya, itu benar, ucap Rakiel dengan tegas. Ia merasakan jika tekanannya sungguh besar, tapi ia tidak perlu takut. Tujuannya bersikap seperti ini sudah jelas. Kaisar tidak butuh persetujuannya untuk mencopot gelar putra mahkota sejak awal. Alasan ayahnya meminta persetujuannya adalah karena ingin putra sulungnya melepaskan gelar putra mahkota karena kebaikan, kebajikan dan pengakuannya terhadap saudaranya. Dengan begitu, Kaisar memiliki putra yang layak menerima gelar putra mahkota dari saudara sulungnya. Menurutnya itu adalah langkah politik yang cukup cerdas. Meski ia sadari jika ia masih lemah dan tidak dapat dipercaya. Ia tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Ia tersenyum sinis pada Kaisar, ia yakin jika pria itu pasti sangat gelisah sekarang. Kaisar mendekati Rakiel dan bertanya apa putranya itu tidak menghargai pertimbangannya. Apa gelar putra mahkota sebegitu berharganya untuk Rakiel? Apa kau hanya akan puas setelah mempermalukanku dan juga keluarga kekaisaran? Tanya Kaisar. Sebenarnya, Rakiel bahkan tidak peduli pada gelar itu. Malah ia ingin menyerahkan gelar itu ke pangeran kedua atau siapapun agar bisa menikmati hidup. Tapi kalau ia menerima permintaan itu, negeri ini akan hancur. Semua itu karena pangeran kedua. Di dalam novel, Emperor of the Demon Sword, pangeran kedua terlihat rajin dan cakap, tapi, zaman kekacauan semakin dekat. Pangeran kedua adalah penguasa gagal yang tidak siap untuk menangani kekacauan seperti ini. Pemerintahannya akan menjadi kejatuhan bagi kekaisaran dan juga keluarga kekaisaran. Ia harus melakukan segala cara untuk mencegah hal itu. Rakiel berdiri, ia mengakui kalau ia memang rapuh dan sakit-sakitan. Namun, kecerdasan dan kebijaksanaannya masih tetap ada. Gelar putra mahkota tidak penting baginya. Yang terpenting baginya adalah kemakmuran dan kedamaian keluarga kekaisaran. Kaisar merasa kata-kata putranya manis juga. Rakiel dengan tegas mengatakan kalau itu bukan hanya kata-kata manis. Ia pun ingin membuat permintaan pada Kaisar. Rakiel meminta diberi kesempatan untuk membuktikan siapa yang lebih baik dalam memikul beban mahkota antara ia dan pangeran kedua. Setelah itu, Rakiel kembali ke kediamannya. Ia disambut oleh Gardin yang langsung bertanya kenapa Kaisar memanggilnya. Ia pun memberitahukan jika Kaisar ingin ia menyerahkan posisi putra mahkota kepada pangeran kedua. Mendengar itu membuat Gardin terkejut, tak menyangka jika Kaisar akan mengatakan hal itu. Sambil mengibas-ngibaskan tangannya, Rakiel memberitahukan jika ia sudah menolaknya. Ia juga meminta duel pedang dengan pangeran kedua,
Ia memberitahukannya dengan penuh percaya diri. Sedetik kemudian, wajahnya menatap Gardin dengan tajam dan bertanya apa yang dilakukan pria itu. Gardin mengatakan kalau ia sedang berkemas, ia harus bersiap untuk pergi. "Apa kau bilang?" teriak Rakiel kesal. Di istana, Kaisar menatap keluar jendela. Tak menyangka jika putranya ingin kesempatan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas antara dia dengan pangeran kedua. Ia tak tahu jika Rakiel memiliki sisi seperti ini pada dirinya. Tentunya ia akan menerima permintaan putranya ini. Ia malah sangat menantikannya. Kembali ke kediaman Rakiel, kini ia tengah menarik tas milik Gardin dan mengatakan kalau ia akan menang. Gardin yang memang tidak percaya pun bertanya bagaimana caranya agar menang. Hari di mana duel akan berlangsung pun tiba. Duel dilakukan di atas jembatan, disaksikan oleh Kaisar, para bangsawan dan semua penduduk yang hadir di sana. Kedua pangeran sudah saling berhadapan. Rakiel kini tengah meregangkan ototnya. Salah satu wanita yang ada di sana memuji ketampanan pangeran kedua, Theodore. Wanita itu bertanya-tanya akan seberapa hebat kemenangan pangeran kedua nanti. Mereka seolah-olah sudah yakin kalau Theodore lah yang akan memenangkan duel ini. Theodore mendekati Rakiel yang masih melakukan pemanasan. Ia mengatakan kalau kakaknya tidak perlu melakukan ini. Ia benci mengatakan ini, tapi seharusnya kakaknya itu sudah tahu akhirnya akan bagaimana. Rakiel berdiri, ia pura-pura tidak mengerti ucapan adiknya. "Jadi maksudmu kau sangat yakin bisa menang?" tanya Rakiel. Theodore mengatakan jika Kaisar memberitahunya kalau kakaknya yang meminta duel ini untuk memberikannya pengakuan yang sah atas gelar putra mahkota. Mendengar omong kosong itu membuat Rakiel menatap adiknya dengan datar. Theodore memberitahukan kakaknya jika hasilnya akan tetap sama. Ia tidak ingin membahayakan kesehatan Rakiel hanya karena itu. Ia menentang duel ini. "Kau tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri demi diriku," ucap Theodore. Rakiel menyeringai karena sepertinya mereka berdua salah paham. Ia mengambil perisai yang dibawa Gardin, lalu menghentakkannya dengan kencang. Hal ini membuat orang yang melihatnya terkejut, termasuk Kaisar dan Theodore. Rakiel mengambil ancang-ancang dan dengan tegas mengatakan kalau ia tidak berniat untuk kalah. Ia pun menatap ke depan dengan penuh percaya diri. Para penduduk yang ada di sana mulai membicarakan Rakiel dan Theodore. Beberapa orang merasa kalau putra mahkota sangat aneh. Mereka mengetahui jika Theodore memiliki inti energi asrahan dengan cirklet tunggal dan mempelajari ilmu berpedang dari seorang satria terkenal. Karena hal ini pula mereka merasa jika Rakiel tidak akan punya kesempatan. Selain karena tubuhnya yang lemah, juga karena putra mahkota selalu saja bertindak konyol. Baik Rakiel, Theodore maupun Gardin hanya diam, tak merespon apapun yang mereka dengar dari orang-orang barusan. Cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Rakiel tengah mempersiapkan diri untuk duel dengan berolahraga. Gardin berpikir jika duel ini hanya bercanda, tapi Rakiel meyakinkan kalau ia serius dan berniat menang. Pria itu berusaha membuat Rakiel kembali memikirkan keputusannya. Namun, Rakiel memotong ucapan dokter pribadinya itu. Ia meminta Gardin tenang karena sudah tahu jika tidak ada yang berharap banyak padanya, tekanannya juga pasti lebih sedikit. Mendengar itu membuat Gardin berteriak, memberitahukan kalau ia yakin putra mahkota akan menang. Rakiel merasa jika pria itu baru saja berbohong secara terang-terangan. Gardin pun terdiam, tak menampik ucapan sang putra mahkota. Rakiel akan berusaha menahan 3 serangan pangeran kedua dan memenangkan duelnya. Ia mengatakannya dengan penuh percaya diri. Cerita kembali ke saat ini. Gardin melipat kedua tangannya dan memanjatkan doa. Memohon pada dewa agar melindungi putra mahkota. Tak lama Kaisar pun bersuara, membuat orang-orang langsung diam. Kaisar mengatakan jika hari ini akan menentukan siapa yang cocok untuk mewarisi tahta. Peraturannya sederhana. Jika putra mahkota mampu bertahan 5 menit dalam pertarungan atau mampu mengalahkan pangeran kedua, maka itu akan menjadi kemenangannya. Jika gagal melakukan keduanya, maka pangeran kedua akan jadi pemenangnya. Pertarungan pun dimulai, keduanya menarik pedang masing-masing dan sangat yakin mereka akan menang. Theodore berpikir karena sudah terlanjur seperti ini, ia akan akhiri duel ini secepat mungkin. Tiba-tiba Rakiel membuang pedangnya. Ini membuat Kaisar dan semua orang terkejut. Orang-orang berpikiran jika putra mahkota menyerah begitu saja. Theodore pun bertanya apakah kakaknya itu menyerah. Ia bersyukur kalau kakaknya menyerah karena ia merasa tidak nyaman menghunuskan pedangnya pada orang sakit. Tapi, ia tidak percaya jika Rakiel menyerah semudah ini di hadapan banyak penonton. Ini merupakan aib bagi keluarga kekaisaran. Memikirkan hal ini membuat Theodore bingung, haruskah ia berbicara pada Rakiel agar mau melanjutkan duel ini?
Tapi di sisi lain kakaknya itu orang yang sakit-sakitan dan ayah mereka sedang menonton. Rakiel tidak menjawab pertanyaan adiknya itu, ia hanya bersiap dengan perisai yang ada di tangannya. Melihat hal ini membuat Theodore terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, apa kakaknya memilih bertahan secara penuh daripada menyerang dengan setengah-setengah. Tak lama ia menyadari jika Rakiel lebih memilih bertahan selama 5 menit daripada mengalahkannya. Menurutnya itu keputusan yang berani, ia pun bertekad untuk mengakhiri duel ini dengan cepat. Theodore pun mengeluarkan teknik yang ia kuasai hingga mengeluarkan aura merah di sekeliling tubuhnya. Lalu dengan secepat kilat menghampiri Rakiel dan mengayunkan pedangnya sekuat mungkin. Kaisar yang melihatnya sudah tahu kalau itu serangan yang memiliki berat, tenaga, dan bahkan mana. Perisai itu seharusnya tidak mampu menahannya. Theodore berharap agar Rakiel tidak terjatuh dan mempermalukan dirinya sendiri. Meski pada akhirnya Rakiel akan kalah, ia berharap kakaknya itu kalah dengan cara yang bermartabat seperti berlutut, bukan terjatuh. Rakiel tersenyum dengan penuh percaya diri karena berhasil menahan serangan Theodore. Adiknya itu tampak terkejut hingga membelalakan matanya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang-orang pun tak kalah terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tak menyangka putra mahkota berhasil bertahan dari serangan pangeran kedua. Beberapa orang berpikir jika pangeran kedua hanya bersikap lembut pada putra mahkota. Rakiel berlindung di balik perisai, lalu mengeluarkan teknik asrahan miliknya. Ia menatap Theodore dengan tajam. Melihat tatapan mata kakaknya membuat Theodore yakin kalau tatapan itu mengatakan kalau yang tadi itu bukan kebetulan. Tapi, itu tidak mengubah apapun karena ia yakin kalau ia akan jadi pemenangnya. Ia menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan teknik yang sama seperti sebelumnya dan menyerang Rakiel lagi. Serangan kali ini lebih besar dibanding sebelumnya. Saat Rakiel membuka matanya, ia sudah terlempar akibat serangan Theodore. Gardin yang melihat ini pun panik dan meneriakkan nama Rakiel. Rakiel berhasil bertahan, tapi kepalanya jadi pusing dan pergelangan tangannya mati rasa. Tapi, ia tidak menyerah. Ia merasa mampu menahan hal semacam ini karena dulu sempat menjadi polisi di Korea. Jadi, ini bukan apa-apa. Rakiel pun kembali maju dengan berlindung di balik perisai. Theodore pun kembali menyerangnya beberapa kali, tapi tidak ada satupun serangan yang membuatnya kalah. Dari serangan Theodore yang bertubi-tubi, membuat Rakiel sadar jika adiknya itu jauh lebih baik dalam menyerap mana dari dugaannya. Sambil menyeringai, ia merasa ini akan bekerja lebih baik. Pangeran kedua berdiri dengan posisi siap menyerang sambil mengatur napasnya. Theodore tidak tahu apa yang direncanakan kakaknya. Inilah akhirnya, teriak kedua pria itu secara bersamaan. Theodore melompat dengan cukup tinggi, lalu mengayunkan pedang dengan sangat kencang ke perisai Rakiel. Merasa kalau serangan ini seharusnya membuat kakaknya kalah. Tapi sayang hal itu tidak berhasil karena Rakiel sudah melatih tubuh bagian bawahnya demi momen ini. Jendela status muncul dan memperlihatkan reaksi organ dalam yang beragam, jantung yang marah, paru-paru yang senang karena RAM meningkat menjadi D dan usus besar yang kesal karena dipaksa bekerja keras siang dan malam. Perisai yang dipakai Rakiel ini, khusus dibuat oleh pandai besi di istana cabang. Dan sebelum bertanding, ia meminum ramuan eksplosif yang dibuat untuk adik kecilnya itu. Ia pun mengaktifkan fungsi pelepasan slot 1, ia mengeluarkan sebanyak 0,2 liter. Rakiel memberikan pada adiknya itu secara perlahan dan tidak diketahui siapapun. Tak lama Theodore memundurkan langkahnya, hal ini membuat orang yang melihatnya pun bingung. Wajah pria itu memerah dan mengeluarkan cegukan beberapa kali. Rakiel menatap adiknya dengan tersenyum puas. Ia tahu kalau Theodore yang merupakan Demon Sword Emperor, merupakan seseorang yang dapat mabuk bahkan hanya dengan meminum segelas wine. Jadi, tadi malam, ia mengisi slot dengan 20 botol wine yang sangat memabukkan dan itu semua demi momen ini. Theodore sendiri tidak mengerti apa yang terjadi padanya, padahal ia hanya menyerang perisai. Tapi, seperti ada sesuatu yang masuk melalui mana. Kepalanya sangat pusing, tapi ia berusaha bertahan dan kembali sadar. Ia sangat yakin jika ini tidak akan mengubah hasilnya. Ia akan mengalahkan Rakiel dalam waktu 5 menit. Setelah diakui oleh ayah dan disambut dengan sorak-sorai oleh puluhan ribu warga ibu kota kekaisaran, Theodore yakin akan menjadi pangeran yang gagah dan berani. Karena itulah jalan bagi keluarga kekaisaran. Rakiel bingung karena adiknya itu tidak menyerang lagi. Aku pasti akan menang, ucap Theodore dengan penuh keyakinan. Lalu tak lama ia maju untuk kembali menyerang Rakiel. Theodore berusaha menyerangnya sekuat tenaga. Rakiel tidak menyangka jika adiknya itu mampu bertahan dari wine yang ia berikan. Serangan selanjutnya diberikan Theodore dengan sekuat tenaga. Rakiel yang melihat adiknya masih bisa menyerang dengan baik, akhirnya kembali mengeluarkan wine dari slot circle. Ia pun memberikannya pada Theodore berkali-kali.
Mata Theodore membelalak, ia merasa kini tengah berada di sebuah bar. Ia melihat seorang bartender di depannya yang tengah meracik minuman. Lalu minuman itu diberikan padanya dan mengatakan jika ada orang yang memberikannya. Bartender itu menunjukkan orang tersebut. Theodore melihat ke samping dan ada kakaknya di sana. Rakiel mengedipkan matanya dan mengajaknya bersulang. Theodore yang kembali sadar pun terkejut karena ia berhalusinasi di tengah duel. Rakiel tiba-tiba melempar perisai yang sejak tadi ia pegang. Ia merasa ini saatnya membuat Theodore sadar. Rakiel menarik napas dalam-dalam, lalu mendekati adiknya itu. Ia akan menembakkan zat yang sudah disimpan di dalam slot Circle. Karena ini akan sedikit sakit, ia meminta Theodore untuk menahannya. Dikeluarkannya zat itu melalui tangannya, lalu Rakiel mendorong Theodore. Pria itu membelalakkan matanya dan meringis kesakitan. Apa yang dilakukannya membuat pangeran kedua terdorong cukup jauh. Melihat kejadian ini tentunya membuat semua orang yang menontonnya terkejut, tak menyangka putra mahkota bisa melakukan hal itu. Kaisar pun tak kalah terkejutnya melihat apa yang terjadi. Rakiel pun tersenyum karena dengan begini, ialah yang memenangkan duel. Suasana sempat hening, tapi itu tak lama karena orang-orang mulai berbisik karena tak menyangka putra mahkota bisa mengalahkan pangeran kedua. Kaisar yang masih tidak percaya pun bertanya-tanya apakah yang dilihatnya itu benar-benar kekuatan dari Asrahan. Awalnya ia berpikir kalau itu hanyalah ilusi. Meski tempat ini dipenuhi oleh banyak orang dan energi, walaupun jarak mereka terpaut jauh, suara gemuruh resonansi Circle-nya begitu jelas bergema. Theodore akhirnya sadar, ia pun bangun dan terkejut melihat kakaknya kini tengah memegang kakinya. Ia tak mengerti apa yang sedang Rakiel lakukan. Rakiel meminta Theodore diam karena ia sedang memurnikan mana adiknya itu. Apa yang barusan itu kekuatan Asrahan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Theodore kebingungan. Rakiel mengatakan kalau yang sebenarnya terjadi adalah ia sudah berlebihan menyerang adiknya itu. Theodore menatap ke samping, di mana pedangnya terlempar. Ia masih tidak percaya dan bertanya pada putra mahkota apakah ia kalah. Rakiel balik bertanya apa adiknya masih belum percaya. Ia merasa itu tidak apa-apa karena ia juga tidak percaya. Tak lama darah keluar dari dahi Rakiel. Melihat ini membuat pangeran kedua panik. Putra mahkota menanggapinya dengan santai, ia berpikir ini karena ia terkena bagian dalam perisai saat sedang menahan serangan Theodore. Theodore menatap kakaknya dan menyadari jika Rakiel benar-benar telah berjuang dengan segenap kekuatan. Meskipun kakaknya itu memiliki tubuh yang lemah, dia mengerahkan segalanya untuk bertarung melawan Theodore. Sementara itu, ia menghadapi pertarungan ini dengan bersikap seolah-olah kemenangan sudah berada di tangannya. Theodore merasa dirinya terlalu arogan. Pertarungan pun berakhir, Rakiel berdiri dan menanyakan kondisi Theodore. Adiknya itu malah mengatakan kalau ia malu pada dirinya sendiri. "Hei, yang kutanyakan adalah bagaimana kondisi tubuhmu," ucap Rakiel. Theodore pun memberitahu jika sekarang sudah jauh lebih baik. Mendengar itu membuat Rakiel merasa senang. Tanpa sepengetahuan adiknya, Rakiel sudah menyerap semua alkohol yang ada di tubuh pria itu. Tiba-tiba pria itu berlutut di depan Rakiel, lalu mengatakan kalau ia, pangeran kedua Theodore Palermo Magentano, mengakui di hadapan kaisar serta rakyat, kalau ia telah dikalahkan dalam duel melawan putra mahkota, Rakiel Adria Magentano. Mendengar itu membuat semua orang yang menonton bersorak-sorai. Rakiel pun mengangkat kedua tangannya karena senang ia berhasil menang di duel ini. Tak lama muncul jendela status yang ditunggu-tunggu Rakiel. Sistem memberitahukan kalau ia telah berhasil menyembuhkan orang lain untuk pertama kalinya. Dengan pencapaian besar ini, skill baru pun telah terbuka, yaitu Medical Expense Claim level 1. Rakiel bisa memperpanjang harapan hidup seiring bertambahnya angka harapan hidup pasien yang ia obati. Rakiel pun mengepalkan tangannya, senang dengan pencapaiannya kali ini. Jendela status kembali muncul dan memberitahukan jika skill Medical Expense Claim diaktifkan. Angka harapan hidup pasien telah diperpanjang 0,5 hari. Satuan harapan hidup terlalu kecil. Satuan minimal harapan hidup yang dapat ditetapkan adalah 1 hari. Rakiel sedikit kesal setelah membaca pemberitahuan dari jendela status. Tapi, rasa kesalnya hilang karena kini jika ia menyembuhkan seorang pasien, maka angka harapan hidupnya juga akan meningkat dengan persentase tertentu. Ia sangat bersyukur dengan hal ini karena seberapa banyak pun ia minum obat dan melakukan akupuntur secara rutin, itu rasanya seperti air yang terus keluar dari tong yang bocor. Tapi, itu semua kini sudah berakhir. Rakiel tersadar dari lamunannya saat kaisar yang kini sudah ada di hadapannya menegurnya. Kaisar bertanya apakah putranya itu menggunakan teknik Asrahan di duel tadi. Dengan santai Rakiel membenarkan hal itu. Asteleon kembali bertanya bagaimana bisa Rakiel melakukannya.
Putra mahkota itu beralasan kalau ia bahkan tidak mengetahuinya. Kau tidak mengetahuinya? Ucap Kaisar bingung dengan jawaban putranya. Rakiel kembali memberitahu kalau ia tidak mengetahuinya. Ia tentunya harus memberikan alasan karena tidak mungkin bisa bilang kalau ia mendapatkan skill itu setelah menancapkan jarum di sekujur tubuhnya. Astelon mengatakan jika saat kelahiran Rakiel, ialah yang menanamkan Asrahan dengan tangannya sendiri di dalam diri putranya. Rakiel menanggapinya dengan mengatakan kalau itu suatu kehormatan baginya. Tapi, kau tidak bisa mengatasinya karena tubuhmu yang lemah, ucap Kaisar lagi. Dengan datar Rakiel meminta maaf karena hal itu. Kaisar tidak berhenti mengoceh, ia merasa dengan tubuh lemah putranya, anaknya berhasil mengatasi di momen paling penting. Tapi itu juga telah membuat rencana dan suasana hatinya jadi kacau. Rakiel membungkuk meminta maaf, ia tidak mengerti dengan Kaisar. Sebenarnya semua yang dikatakannya tadi itu pujian atau malah hinaan untuknya. Kaisar membalikkan tubuhnya. Bagaimanapun janji adalah janji dan hasil duel tidak akan berubah. Kali ini putranya itu menang. Ia tidak akan mencabut gelar putra mahkota seperti yang anaknya inginkan. Ia menoleh ke belakang dan dengan tegas memperingatkan jika ia akan terus mengawasi Rakiel. Ia menyuruh anaknya itu untuk terus mempertanyakan dan juga mengasah kemampuan agar dapat mengambil alih tahta darinya. Apa kau mengerti? Tanya Kaisar. Rakiel diam saja tidak menjawab. Hal ini membuat Kaisar marah dan mempertanyakan kenapa anaknya itu tidak menjawabnya. Rakiel mengatakan kalau ia mendengar baru-baru ini Kaisar telah gantung pedang, agar dapat fokus pada urusan negara. Menurutnya itu akan sia-sia. Ia menyarankan ayahnya agar menggerakkan tubuh agar dapat tetap bugar dan mengendurkan otot-otot yang tegang. Kaisar juga perlu meningkatkan asupan sayuran yang dikonsumsinya. Rakiel juga menyarankan, jika memungkinkan, sebaiknya Kaisar berhenti merokok di awal tahun. Kaisar yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan putranya pun bertanya apa maksud mengatakan hal semacam itu padanya. Menurut Rakiel ini adalah bentuk perhatian kecil dan ketulusannya kepada ayahnya sendiri. Setelah kejadian itu, Kaisar kini berada di dalam kereta kuda untuk kembali ke istana. Ia kesal karena Rakiel mengabaikan sarannya dengan permintaan konyol. Ia mempertanyakan kenapa putranya itu menggunakan teknik Asrahan dengan gegabah. Padahal tubuh Rakiel yang lemah itu bisa saja terluka parah. Mengingat itu membuat Kaisar cemas hingga menggoyangkan satu kakinya. Wajah Kaisar berubah menjadi sedih, berpikir jika mungkin itu dilakukan karena putranya putus asa. Seorang anak yang sudah kehilangan ibunya saat baru lahir, seorang anak yang selalu sakit-sakitan. Ia telah puluhan kali menaruh harapan besar pada Rakiel dan ratusan kali merasa kecewa. Tapi sekarang, harapan kecil yang ditunjukkan Rakiel padanya hari ini telah menggetarkan hatinya lagi. Sementara itu di dalam kereta kuda milik Rakiel, ia memikirkan ayahnya di kehidupan sebelumnya yang pernah mengalami stroke. Saat ia sedang bermain di bawah pohon, telepon berdering. Tapi ketika ia sampai, semua sudah terlambat. Karena cerita yang sudah ia baca, ia tahu jika Kaisar juga terkena penyakit stroke setelah Rakiel mati di bagian awal cerita, Demon Sword Emperor. Rakiel merasa tidak boleh membiarkan itu terjadi. Ia harus menjaga kesehatan Kaisar dengan meningkatkan harapan hidupnya menggunakan skill, Medical Expense Claim. Ia tidak mau mengalami hal seperti itu lagi di kehidupan yang sekarang. Kehilangan ayah. Ia dikagetkan dengan tangisan Gardin yang tiba-tiba. Pria itu meminta putra mahkota bertanya padanya apa alasannya menangis sekarang. Rakiel sedikit tidak percaya mendengar itu, tapi ia pun menurutinya dan bertanya kenapa Gardin menangis. Gardin menangis karena benar-benar merasa tersentuh. Ia merasa jika putra mahkota mengalami situasi yang sulit saat duel tadi dan kini pasti sangat kelelahan. Rakiel menyingkirkan wajah Gardin dari hadapannya. Ia berterima kasih atas perhatian pria itu, tapi ia ingin istirahat sekarang. Banyak urusan yang ingin ia lakukan besok. Gardin menatap Rakiel karena tak mengerti apa yang akan dilakukan putra mahkota. Ada seseorang yang ingin kutemui, ucap Rakiel santai. Keesokan harinya, di mana hari sudah malam. Rakiel dan Gardin kini berada di Sorrentino Garden. Salah satu dari 10 restoran paling terkenal di ibu kota kekaisaran. Rakiel sengaja menyamar dengan menggunakan wig agar tidak terlalu mencolok. Gardin memang sering datang ke sini, tapi ia tidak mengerti kenapa Rakiel sampai harus menyamar seperti itu. Tak lama seorang pelayan mengetuk meja dan dengan sopan bertanya apakah mereka ingin memesan sesuatu. Rakiel langsung menjawab kalau ia ingin pesan pasta tanpa saus dan mie, lalu salad tanpa sayuran. Dan juga wine yang tidak terbuat dari anggur. Mereka akan menikmati hidangan hingga matahari terbit. Gardin yang mendengar itu pun terlihat kebingungan.
Tak mengerti kenapa putra mahkota mengatakan hal aneh seperti itu. Setelah itu, pelayan menunjukkan jalannya pada Rakiel dan Gardin. Sang putra mahkota berdiri dan mengikuti pelayan tanpa banyak kata, sementara Gardin masih kebingungan. Walau seperti itu, ia tetap setia mengikuti Rakiel. Ia yang penasaran pun bertanya mengenai hidangan yang putra mahkota itu pesan. Rakiel tidak menjawabnya, ia hanya mengatakan kalau nanti Gardin akan tahu sendiri. Pelayan itu berhenti di depan sebuah pintu yang ada tangga menuju ke bawah. Sang pelayan meminta Rakiel agar mengikuti saja tangga itu hingga ke bawah. Gardin tidak percaya ada tempat semacam ini di restoran yang sering ia datangi. Yang membuatnya lebih bingung adalah putra mahkota bisa mengetahui tempat semacam ini. Sementara itu Rakiel menghela nafas lega. Ia beruntung karena semuanya sama seperti di dalam novel. Keduanya terus menuruni tangga. Gardin yang masih bingung pun bertanya mereka akan kemana dan untuk apa pergi ke tempat seperti ini. Dengan santai, Rakiel memberitahukan kalau ia di sini untuk menagih tagihan medisnya. Ia sedang mencari seseorang di tempat itu. Saat sampai di paling ujung, Rakiel membuka pintu yang ada di depannya. Dari suasana yang sepi, kini keduanya mendengar suara riuh penonton yang tengah menyaksikan pertandingan. Gardin melihat sekeliling, banyak darah berceceran di mana-mana. Ia kembali bertanya tempat macam apa ini. Sudah kubilang, ini adalah tempat rahasia, ucap Rakiel sambil melipat kedua tangannya. Tak lama ia melihat sekeliling, mencari seseorang yang sesuai dengan novel yang ia baca. Rakiel memberitahu Gardin kalau ia mencari orang bernama Damian. Dokter itu pun menunjuk seorang pria berbadan kekar yang ia pikir itu mungkin orang yang dicari putra mahkota. Ia menunjuk orang itu karena terlihat sangat kuat. Tapi, Rakiel dengan wajah datar mengatakan kalau itu bukan Damian yang mereka cari. Pertandingan berganti. Kini pintu gerbang terbuka dan masuklah orang lain yang akan melakukan pertandingan selanjutnya. Rakiel tersenyum karena akhirnya ia menemukan Damian yang ia cari. Damian yang merupakan tokoh utama yang sesungguhnya dari novel yang ia baca. Damian Chayenne. Suara penonton semakin ramai, mereka berteriak penuh semangat. Seorang pembawa acara meminta pria bertubuh besar untuk masuk ke dalam arena. Karena bukan dialah lawan Damian malam itu. Pria itu pun memberitahukan kalau sekarang saatnya pertandingan utama mereka hari ini. Lalu, memperkenalkan pendekar pedang jenius, Damian Chayenne. Yang memulai debutnya di arena gladiator pada usia 17 tahun. Dalam waktu 3 bulan, dia berhasil mengalahkan seluruh gladiator dan mengukuhkan diri sebagai seorang pemenang. Setelah itu, ia pun memperkenalkan lawan Damian. Tak lama lawan yang merupakan troll itu pun muncul, lalu berteriak kencang. Rakiel yang melihatnya sangat terkejut melihat troll sungguhan. Dengan tubuh gemetar, Gardin menarik jas Rakiel dan menatap pria di sampingnya dengan wajah ketakutan. Makhluk apa itu? Kenapa dia bisa ada di sini? Tanya Gardin dengan terbata-bata. Gardin berpikir kalau mereka melempar orang-orang sebagai mangsa untuk troll. Terlihat troll itu maju lebih dulu, tapi dengan sedikit gerakan mundur. Troll itu tidak berhasil menghajarnya. Monster besar itu hanya memukul tanah. Ia menatap lawan di depannya dengan tatapan tajam. Merasa kesal, troll pun berusaha menghajar Damian berkali-kali. Tapi, Damian selalu berhasil menghindar dengan santai, seolah-olah lawannya itu adalah lawan yang mudah. Tak lama tatapan matanya berubah menjadi tajam, Damian mencabut pedangnya yang sejak tadi menganggur. Saat troll berlari mendekatinya, di saat itu juga Damian menebas lawannya itu hingga terbelah dua. Ia berhasil menang hanya dengan 1 kali serangan. Penonton sempat terdiam karena terpaku dengan aksi Damian. Tapi, tak lama suara sorak-sorai penonton pun terdengar. Pria itu membalikkan tubuhnya dan pergi dari tempat itu. Rakiel menatap Damian dengan wajah tidak percaya. Pria itu bisa melakukan hal yang mustahil seperti tadi. Di dalam novel, Damian merupakan tokoh utama. Seorang pendekar pedang jenius yang dielu-elukan setara dengan pendekar terkuat dalam sejarah, Grandmaster Javier Asrahan. Rakiel tiba-tiba menyuruh Gardin untuk mempersiapkan diri dan ikut dengannya. Keduanya pergi ke tempat di mana banyak ruangan, tapi hanya ada satu ruangan yang dijaga. Mereka mendekati pria itu, belum sempat mengatakan apa-apa, pria itu menyuruh keduanya berhenti. Rakiel langsung mengeluarkan emas batangan sebagai sogokan agar bisa masuk. Tentunya hal ini berhasil, penjaga itu langsung mempersilahkan keduanya untuk masuk. Rakiel membuka pintu dan menyapa dengan wajah ceria. Damian menatapnya dengan diam sambil membersihkan wajah yang terkena darah monster tadi. Rakiel mendekati pria itu, walaupun sebenarnya ia takut, tapi ia berusaha agar tidak memperlihatkannya. Diambilnya botol berisi obat yang ada di meja.
Rakiel merasa ini memalukan karena Damian meminum obat penghilang rasa sakit murahan seperti ini. Ia tak yakin pria itu bisa tidur setelah meminumnya. "Siapa kau?" tanya Damian. Rakiel hanya mengatakan kalau ia adalah orang yang dibutuhkan Damian. Pria itu berpikir Rakiel datang untuk menjual obat. Ia menyuruh pria itu untuk pergi. Rakiel tidak mendengarkan ucapan Damian. Ia tidak yakin pria itu sudah punya cukup obat. "Apa gunanya punya banyak obat murahan seperti ini?" tanya Rakiel sambil melempar botol obat itu. Damian yang melihatnya langsung bersiap dengan pedang miliknya. Ia tersentak saat mendengar pria itu mengatakan kalau ia tidak bisa menghilangkan rasa kesemutan di bagian belakang kepalanya. Rakiel melirik Damian yang sepertinya mulai terpancing. Ia pun meminta pria itu mendengarkannya baik-baik karena ia akan mulai menjelaskannya. Gejala biasanya dimulai dari bagian belakang kepala. Bagian belakang kepala dan leher Damian mulai menegang, kemudian menyebar sampai ke bahu. Rakiel melirik Damian dan mempertanyakan tatapan pria itu. Ia bertanya apakah pria itu penasaran kenapa ia bisa mengetahuinya. Rakiel kembali melanjutkan penjelasannya. Pada beberapa kasus yang parah, rasa sakit itu bahkan menjalar ke pelipis, naik ke dahi, lalu masuk ke dalam rongga mata. Setelah itu Damian merasa merinding dan berkeringat dingin. Matanya terasa sakit seperti mau copot. Lucunya, rasa sakit itu datang dan pergi bagaikan gelombang ombak. Itulah yang membuat orang-orang menjadi gila. Semua itu bagaikan siksaan neraka yang datang silih berganti. Tetapi, Damian tidak berpikir untuk menghilangkan penyebab rasa sakit tersebut, melainkan hanya mengandalkan obat penghilang rasa sakit murahan itu. Damian merasa kalau itu sama saja dengan obat. Mendengar ini membuat Rakiel memberitahukan kalau itu sangat berbeda. Damian merasa jika pria di depannya terlalu banyak berbicara. Ia berpikir untuk membunuhnya saja. Rakiel meminta kalau Damian punya mulut, beri ia jawaban. Damian menatap pria di sampingnya kesal. Padahal dia sendiri yang tidak memberinya waktu untuk menjawab. Ia pun bertanya siapa pria itu sampai bisa mengatakan hal semacam itu. Rakiel menjawab jujur kalau ia adalah seorang putra mahkota. Damian yang sudah hilang kesabaran pun langsung menarik pedangnya dan mengatakan kalau ia akan membunuhnya saja. Melihat itu membuat Rakiel panik. Ia pun beralasan kalau ia hanya bercanda dan sebenarnya ia dikirim oleh Tuan Kusman. Damian menatap pria itu dengan curiga. Rakiel berusaha meyakinkan kalau Kusman yang mengirimnya. Orang yang menjadi penyokong Damian di balik layar, sekaligus seorang pialang gladiator. Kusman memberitahu kalau Damian tadi mengeluhkan sesuatu dan obatnya akhir-akhir ini tidak terlalu efektif lagi. Kusman juga bilang kalau dia sedang mengalami masa-masa sulit. Karena sifatnya musiman, jadi pria itu tidak memiliki cukup bahan baku untuk obat-obatan. Mendengar itu membuat Damian bertanya apa yang diinginkan pria itu. Dengan penuh percaya diri, Rakiel mengatakan kalau ada cara lain untuk meringankan rasa sakit yang Damian derita. Damian berpikir kalau ia dibawakan obat yang baru. Tapi, Rakiel memberitahu jika obat-obatan tidak akan mempan. Sumber rasa sakit itulah yang harus dihilangkan. Ia menyuruh pria itu untuk melepaskan pakaiannya, lalu berbaring. Ia akan menjelaskannya sambil mengobati Damian. Pria itu mau tidak mau menurut dan kini berbaring di ranjang. Sebelum memulai, Rakiel bertanya apakah pria itu takut. Dengan tegas dan singkat, Damian menjawab tidak. Rakiel tampak menggodanya lagi. Damian yang kesal pun mengatakan kalau ia ini seorang pendekar yang telah bertarung selama hidupnya dan berhasil bertahan dari luka serta cedera yang tak terhitung jumlahnya. Rakiel pun menaruh sesuatu yang asing bagi pria itu di punggungnya. Ia memasang wajah yang mengerikan seolah-olah untuk menakuti Damian. Ia yakin jika pria itu pasti belum pernah melakukan moksibusi sebelumnya. Moksibusi ini merupakan teknik terapi pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan pembakaran tanaman obat bernama mugwort atau yang dikenal sebagai moksa. Damian kembali mengatakan kalau ia ini adalah seorang pendekar. Ia tidak menyadari jika Rakiel yang sejak tadi sudah memegang obor, kini membakar moksibusi yang ada di punggungnya. Perawatan semacam ini, ucapan Damian terpotong saat mulai merasakan efek dari terapi itu. Kini yang terdengar hanyalah suara teriakan yang sangat kencang. Hingga membuat kedua pria yang ada di luar sangat kaget. Melihat reaksi Damian membuat Rakiel tak tahan untuk menggodanya dengan mengulang ucapan pria itu sebelumnya. Damian hanya diam saja menahan rasa sakit dengan tubuh yang gemetar. Wajah Rakiel tiba-tiba berubah serius. Terapi ini terasa sakit, Rakiel tahu jelas akan hal itu. Tapi ia membiarkannya karena Damian harus menahannya. Karena stigma itu yang membuat Damian tidak bisa meninggalkan dunia bawah. Ketika sirkulasi darah orang yang memiliki stigma tersebut meningkat, kutukan di dalam dirinya akan terpicu. Saat bertarung dengan sengit di arena gladiator,
Damian pasti akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Untuk menahan rasa sakit yang luar biasa itu, Damian berhutang pada Kusman untuk membeli obat penghilang rasa sakit. Damian bertarung di arena gladiator untuk membayar hutangnya. Bertempur, lalu meminum obat. Pria itu terus mengulangi itu bagaikan lingkaran setan. Rakiel berdecak kesal memikirkan Damian harus melakukan itu semua gara-gara Kusman. Yang dilakukan Rakiel untuk memulihkan kondisi Damian sekarang adalah dengan menyingkirkan stigma itu terlebih dahulu dengan demam yang sangat tinggi. Ia akan memulihkan karakter utama serta terkuat di novel dan akan membuatnya berada di pihak Rakiel. Selain itu, ia akan mendapatkan bonus angka harapan hidup. Memikirkan hal ini, membuat Rakiel merasa lebih bagus kalau ia menyembuhkan gladiator lain juga. Sementara itu, Damian berusaha menahan rasa sakit yang ia rasakan di sekujur tubuhnya. Rakiel mengatakan kalau pria itu sudah sembuh. Damian pun bangun dengan tubuh gemetar dan terdapat lingkaran besar di punggungnya setelah terapi itu. Rakiel melihat stigma yang ada di punggung pria itu perlahan mulai menghilang dan menurutnya itu hal yang bagus. Dengan bangga, Rakiel bertanya apakah pria itu sudah merasa baikan dan masih merasa sakit. Damian terkejut karena merasa tubuhnya benar-benar terasa ringan dan segar. Ia tersenyum senang, sudah lama ia tidak merasa seperti ini. Rakiel memberitahukan jika akar masalahnya masih tetap ada. Pria itu butuh beberapa kali perawatan lagi. Jika muncul luka melepuh pada area yang dirawat, tahan saja tanpa menyentuhnya. Jangan memaksakan diri atau makan apapun yang berlemak hingga lepuhnya hilang. Damian tidak mengerti dengan maksud jangan memaksakan diri. Intinya kau tidak boleh bertarung, dasar bebal, teriak Rakiel kesal. Damian berusaha untuk menolaknya karena ia tahu pasti kalau Kusman tidak akan menyetujuinya. Rakiel menyuruh pria itu untuk tenang karena ia yang akan mengurusnya. Pria itu menatap Rakiel tidak percaya. Ada orang yang mau membantunya bahkan sampai berbicara pada Kusman. Damian kembali bertanya siapa pria di depannya ini sebenarnya, ia bahkan sampai memohon agar diberitahukan namanya. Dengan percaya diri, Rakiel kembali mengatakan kalau ia seorang putra mahkota. Mendengar itu membuat suasana hening. Damian yang masih tidak percaya berusaha mengerti karena pria di depannya pasti punya alasan sendiri. Malas berdebat, Rakiel membiarkannya saja. Ia mengatakan jika Damian harus melakukan apa yang ia katakan. Malam ini, apapun yang terjadi di arena, jangan lari ataupun bersembunyi. Damian pun menatap pria di depannya dengan bingung. Kesal ditatap seperti itu membuat Rakiel berteriak, meminta Damian jangan meragukan ucapannya. Ia membalikkan tubuhnya, lalu menyuruh Damian untuk tetap di ruangan ini karena dia akan aman dan itu satu-satunya cara agar bisa bertemu dengannya lagi. Damian sempat terdiam, tapi tak lama ia berlutut dan akan menuruti semua ucapannya. Rakiel pun keluar dengan diikuti oleh Gardin. Pria itu tidak mengerti kenapa putra mahkota menemui orang itu lalu memberikan perawatan yang aneh padanya. Selain itu, ia merasa ini bukanlah tempat yang aman ataupun legal. Gardin tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Dengan santai putra mahkota mengatakan kalau nanti juga pria itu tahu. Rakiel membutuhkan bantuan Gardin untuk mencari pria berambut hitam dengan kuncir kuda. Seorang pria besar dengan mata yang tajam dan sipit. Keduanya pun mulai mencari ke seliling tempat itu. Tapi tidak juga menemukannya. Kini mereka berada di sebuah bar yang dipenuhi orang-orang. Gardin menoleh ke sekeliling. Matanya menuju ke seseorang yang ciri-cirinya sangat mirip dengan yang dikatakan putra mahkota. Gardin pun memberitahukannya pada Rakiel dan menunjukkan orangnya. Rakiel pun melihat orang yang ditunjuk Gardin, orang itu memang mirip dengan ilustrasinya. Ia mendekati pria itu karena ia ingin memeriksanya secara langsung. Saat pria itu menatapnya tajam, Rakiel berpikir kalau tatapannya sangat mengerikan. Tuan Kusman? Tanya Rakiel membuka obrolan. Pria itu tidak mengerti siapa orang yang dimaksud. Rakiel berusaha bersikap biasa dan mengatakan ingin membicarakan sesuatu dengannya. Ia ingin membeli Damian Chayenne. Ia akan membayar sesuai dengan jumlah hutangnya kepada Kusman untuk obat penghilang rasa sakit, klausul pembebasan kontrak, dan semua hal lainnya. Mendengar ini membuat pria itu menyebutkan nominalnya, yaitu 90 miliar magen. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi, menurutnya hanya seorang putra mahkota yang mampu membayarnya. Pria itu pun tertawa terbahak-bahak. Itu bagus karena kebetulan aku adalah putra mahkota, ucap Rakiel dengan santai. Tawa Kusman berhenti, kini ia menatap pria di depannya dengan tajam. Menurutnya jika pria di depannya ini putra mahkota, maka ia juga putra mahkota. Putra mahkota penjual obat. Kusman yang kesal pun berteriak, mengatakan kalau ia tidak akan menjualnya. Lalu mengusir pria aneh di depannya.
Rakiel berdiri lalu meninggalkan Kusman seorang diri. Kusman melihat kepergian pria aneh itu dengan bingung karena baru pertama kali ia melihatnya di sekitar sini. Kusman pun menjentikan jarinya dan tak lama seseorang menghampiri. Ia memerintahkan pria itu untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang baru saja mendatanginya dan berusaha memanipulasinya. Cari tahu apakah dia orang yang disewa oleh arena gladiator atau bawahan dari promotor lain. Kusman memperbolehkan pria itu untuk menyiksanya jika perlu, bahkan menyuruhnya untuk potong-potong anggota tubuhnya dan buang ke sungai seperti yang biasa mereka lakukan. Kusman tampak sangat kesal dengan kehadiran pria itu. 1 jam kemudian, pintu tiba-tiba terbuka dengan lebar hingga membuat Kusman terkejut. Seseorang melangkah masuk dengan tubuh bersimbah darah. Kusman yang terkejut pun berdiri dan memanggil pria bernama Delik itu dengan panik. Pria yang ia suruh untuk mencari tahu siapa orang yang berusaha memanipulasinya. Delik pun ambruk dan tak sadarkan diri. Kusman mendekat dan bertanya dengan nada kesal, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa pria itu bisa berakhir seperti ini. Pintu kembali terbuka, kini Rakiel datang bersama dengan beberapa orang prajurit. Ia membuka wig yang sejak tadi ia pakai di hadapan Kusman. Lalu menunjukkan lambang yang ia pinjam di hadapan Kusman. Prajurit pun berteriak, mengatakan jika inspektur rahasia kekaisaran telah tiba. Cerita kembali ke 1 jam sebelumnya, di mana Rakiel pergi dari restoran itu bersama dengan Gardin. Ia mengomeli pria itu yang selalu melihat ke belakang. Rakiel menyuruh Gardin agar jalan biasa saja dan jangan bersikap seperti itu. Dokter itu beralasan kalau ia seperti itu karena baru pertama kali diikuti. Rakiel melirik ke belakang, ia sudah menduga akan jadi begini. Jika Kusman merasa sedikit saja terancam oleh seseorang, dia pasti akan segera menyingkirkan orang tersebut. Itulah alasan mengapa Rakiel menemuinya secara langsung tadi. Delik yang sejak tadi mengikuti dari belakang dengan diam-diam mulai mengeluarkan belati. Ia kembali berjalan tapi langsung menabrak seseorang dengan tubuh yang lebih besar dengannya. Tubuhnya menjadi kaku saat melihat orang yang ditabrak ternyata ksatria kekaisaran. Tak hanya sendiri tapi juga prajurit lain yang kini sudah mengarahkan pedang padanya. Ksatria itu mengatakan jika orang di depannya ini ditahan karena berusaha membunuh anggota keluarga kekaisaran. Cerita kembali di mana Delik sudah tidak sadarkan diri di depan Kusman. Pria itu tampak kesal melihat pria yang tadi mencoba memanipulasinya. Gardin menatap Rakiel dengan bingung, ia tidak mengerti apa maksud semua ini sampai ada inspektur rahasia kekaisaran. Hal yang baru kali ini ia dengar. Rakiel menggaruk kepalanya, itu bukan apa-apa, ia hanya ingin mengatakannya saja. Ia mengembalikan lambang pengawal kekaisaran pada ksatria yang ada di sampingnya. Kusman masih tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu jelas kalau lambang itu merupakan lambang pengawal kekaisaran. Kenapa mereka bisa ada di sini? Ucap Kusman dalam hati. Tak lama Rakiel menyebutkan nama lengkapnya dan memerintahkan prajurit untuk menangkap semua orang yang ada di sini. Terutama Kusman, jangan sampai pria itu lolos. Prajurit langsung maju dan melakukan apa yang diperintahkan. Gardin terlihat kagum dengan apa yang dilakukan Rakiel. Ia tak menyangka jika semua benar-benar seperti yang dikatakan putra mahkota. Akhir-akhir ini putra mahkota telah banyak berubah. Sekarang, dia sungguh mengkhawatirkan keamanan kekaisaran. Bahkan sampai menumpas organisasi bawah tanah semacam ini secara langsung. Rakiel terlihat sangat senang karena semua orang sudah ditangkap. Dengan begini ia telah mengamankan bonus imbalan untuk memperpanjang masa hidupnya. Kini Rakiel mencari-cari keberadaan Kusman, sang putra mahkota penjual obat. Sementara itu Kusman memperhatikan sekeliling sambil membuka pintu rahasia. Saat keadaan aman, ia pun kabur melalui pintu itu. Ia terus berlari dengan kencang. Kusman tidak menyangka jika orang yang menemuinya ternyata seorang putra mahkota sungguhan. Tapi, satu hal yang ia tidak mengerti, kenapa putra mahkota ingin membeli Damian. Bukan saatnya ia memikirkan itu, yang harus ia lakukan adalah bersembunyi terlebih dahulu. Ia melihat pintu di mana ia bisa kabur dan bersembunyi. Dibukanya pintu itu dan betapa kagetnya ia karena sudah ada banyak prajurit yang menunggu di sana. Kusman kaget karena mereka bisa ada di sana. Rakiel menyeringai, senang karena ia benar kalau Kusman akan muncul dari pintu itu. Sebelumnya ia ternyata taruhan dengan Gardin dan pria itu kalah darinya. Kusman masih diam, tak mengerti yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka tahu ia akan keluar dari sana. Rakiel melangkah maju, mendekati pria itu. Pria di depannya ini tampak masih kebingungan. Mau berapa kali pun kau memikirkannya, kau masih belum memahami situasi saat ini kan? Tanya Rakiel. Ia memberitahukan kalau ia adalah tipe orang yang sangat menghargai biaya obat-obatan. Ia benci orang yang tidak membayar biaya pengobatan.
Seperti halnya ia benci jika orang lain melakukan itu padanya, ia juga benci melakukan itu kepada orang lain. Kusman menatap Rakiel tidak mengerti apa maksudnya. Rakiel melanjutkan, itulah sebabnya ia bertanya berapa biaya obat penghilang rasa sakit Damian. Kusman pun bertanya berapa totalnya yang harus ia bayarkan. Rakiel pun bertanya apakah pria itu tidak mengingatnya. Padahal sebelumnya ia sudah menawarkan sebuah kesepakatan sebagai bantuan. Tapi Kusman malah menyia-nyiakan itu. Mendengar itu membuat Kusman mengepalkan tangannya karena merasa kesal. Ia mengambil kedua belati dan berusaha untuk menyerang putra mahkota. Sebuah pukulan dari seorang prajurit tepat mengenai wajahnya hingga satu giginya copot. Kusman pun tersungkur, sementara Rakiel tertawa kecil melihat itu. Kusman menahan rasa sakit di wajahnya dan prajurit langsung mengarahkan pedang ke arah pria itu. Mereka meminta pria itu untuk diam dan jangan bergerak. Kusman memaki dalam hatinya, tapi baginya ini belum berakhir. Ia mengeluarkan kapsul yang disembunyikan di gigi palsunya. Lalu menggigitnya. Setelah 5 detik, kapsul itu akan meledak. Ledakan itu akan menyebabkan racun yang sangat kuat. Begitu terpapar racun itu, mereka akan langsung lumpuh. Kalau Kusman kurang beruntung, maka mereka akan mengejarnya. Tapi ia hanya perlu berguling di lantai untuk menjaga jarak begitu memuntahkan kapsul. Setelah itu ia akan menebas leher putra mahkota. Ia tersenyum memikirkan rencana yang menurutnya sempurna itu. Ia mulai menghitung mundur di dalam hati. Saat hitungan ketiga dan ia akan memuntahkan kapsul. Tiba-tiba putra mahkota menutup mulutnya. Rakiel menatap Kusman dengan wajah mengerikan dan menebak jika pria itu ingin memuntahkan sesuatu. Kusman kaget hingga mengeluarkan keringat dingin. Ia memaki dalam hati karena putra mahkota bahkan mengetahui triknya. Rakiel tersenyum puas lalu tak lama kapsul pun meledak di mulut pria itu. Kini tubuh Kusman mati rasa dan gemetar hebat. Ia tahu akan pingsan dalam 3 menit, tapi ia harus bertahan. Beruntung ia ada penawarnya, ia hanya perlu meminumnya untuk bertahan hidup. Dikeluarkannya penawar itu dari dalam saku, tapi dengan cepat putra mahkota mengambilnya. Penawar itu bahkan diketahui oleh Rakiel, hal ini membuat Kusman terkejut. Kau pasti penasaran kenapa aku bisa mengetahuinya kan? Tanya Rakiel sambil menatap botol kecil yang ada di tangannya. Ia membuka tutup botol itu dan mengatakan jika ia tidak akan memberitahu Kusman ia mendapatkan informasi tersebut dari mana. Tangan pria itu gemetar dan berusaha mengambil obat penawarnya. Tapi sulit karena tubuhnya masih mati rasa. Rakiel meminum obat penawar itu sambil menatap Kusman dengan tatapan meledek yang membuat pria itu memaki kesal. Rakiel menyeka mulutnya setelah selesai meminum semua obat penawarnya. Ia tak menyangka isinya lumayan banyak. Kusman yang masih kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya berusaha mengambil botol yang ada di tangan Rakiel. Sang putra mahkota yang jahil mendekatkan botol itu pada Kusman, tapi tak lama ia membuangnya. Ia tidak mungkin memberikannya pada pria itu. Rakiel menyeringai sambil menatap Kusman, ia merasa harus menggunakan skill medical expense lainnya. Slot 1 miliknya pun masih tersisa 0,01 liter. Perlahan dari mulut Kusman keluar busa dan tak lama pria itu ambruk. Rakiel tersenyum karena ada pasien di depannya. Ia mengangkat kedua jempolnya, lalu meletakkannya di punggung Kusman dengan sangat teliti. Setelah itu, Rakiel menekannya hingga Kusman muntah dan berteriak kesakitan. Langkah selanjutnya, ia menambahkan penawar yang sudah ia minum sebelumnya. Kusman terus berteriak tanpa bisa melakukan perlawanan. Tak lama, pria itu pun pingsan. Jendela status pun muncul dan skill medical expense lain pun aktif. Masa hidup yang Rakiel dapat sebanyak 3,81 hari. Bonus masa hidup berhasil dibulatkan, jadi masa hidup yang didapat sebanyak 4 hari. Total angka harapan hidupnya kini ada 118 hari. Rakiel mengepalkan tangannya, senang karena berhasil melakukannya. Setelah itu, ia menyuruh prajurit untuk membawa Kusman pergi. Karena urusannya di sana sudah selesai, Rakiel pun berniat untuk kembali ke istana. Di sisi lain, kini Damian dan beberapa orang di belakangnya tengah menghadapi prajurit yang datang. Beberapa prajurit pun terluka akibat serangan yang dilakukannya. Seorang prajurit tanpa ragu untuk menyerang. Ini karena ia tidak menyangka jika petarung arena gladiator bisa sekuat ini. Tak lama, Rakiel datang sambil berdecak kesal karena melihat apa yang Damian lakukan. Padahal ia sudah bilang untuk bersabar. Prajurit yang ada di sana pun terkejut karena kedatangan putra mahkota. Damian menatap pria yang ada di depannya dengan bingung karena tidak mengenali siapa pria itu. Sekarang kalian percaya padaku? Aku adalah putra mahkota, ucap Rakiel dengan santai sambil mendekati Damian. Perlahan pria itu pun menurunkan pedangnya.
Damian melihat ibunya yang sudah meninggal. Di mana ia terus memimpikan hari ini. Hari ketika ia ditinggal sendirian di dunia ini dan hari yang sangat ingin ia lupakan. Damian membuka matanya saat mendengar seseorang membangunkannya. Ia pun bangun dan melihat ada Rakiel dan juga dokter pribadinya. Gardin mengulurkan tangannya, ia ingin mereka berdua saling memperkenalkan diri secara formal. Keduanya pun memperkenalkan diri masing-masing. Rakiel merasa perkenalannya sudah cukup. Ia menyuruh Gardin untuk ikut dengannya karena mulai hari ini ia akan sibuk. Damian melihat kedua pria itu pergi dengan diam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Gardin yang tanpa khawatir, bertanya apa yang akan putra mahkota itu lakukan kali ini. Mendengar pertanyaan itu membuat Rakiel kesal karena berpikir Gardin tidak mempercayainya. Kini Rakiel dan Gardin berada di klinik Moxibusi. Di dalam sudah ada beberapa petarung arena gladiator yang duduk dengan rapi. Di sana juga ada Damian yang bingung kini mereka berada di mana. Dengan semangat, Rakiel memberitahukan jika mereka kini berada di ruang perawatan. Seorang pria berambut coklat menatap Rakiel dengan tatapan tidak percaya karena tidak hanya menyelamatkan mereka dari lubang kotor itu dan membiarkannya tinggal di istana, tapi putra mahkota juga akan memberikan perawatan kepada mereka semua. Ia pun bertanya kenapa putra mahkota begitu baik. Rakiel tahu bagi mereka ini aneh, tapi ia melakukan ini tidak secara sukarela atau semacamnya. Karena sebagian besar gladiator baru mencapai usia awal 20-an hingga awal 30-an, bonus masa hidup yang ia dapat dari mematahkan kutukan stigma mereka akan sangat banyak. Tapi kalau ia mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti akan menganggapnya sinting. Rakiel pun mengatakan jika tidak ada yang gratis di dunia ini. Ia tidak ingin mereka berpikir bahwa ia memberikan semua ini secara cuma-cuma pada mereka. Ia memiliki banyak penyakit, lebih tepatnya banyak penyakit kronis. Seorang petarung mengangkat tangannya dan dengan lantang mengatakan kalau semua orang di kekaisaran mengetahuinya. Mendengar ini membuat Rakiel kesal dan berencana akan merawat pria itu dengan cara yang paling menyakitkan. Rakiel kembali mengatakan kalau semua dokter-dokter kekaisaran tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Tak peduli berapa banyak perawatan yang ia terima, kondisinya malah makin buruk. Jadi, ia pun mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya seorang diri. Damian, kau dapat menebak apa maksudku kan? Tanya Rakiel sambil menatap pria itu. Dengan wajah datar, Damian merasa kalau mereka dibawa ke sana untuk menguji metode pengobatan baru sang putra mahkota. Rakiel pun membenarkannya, hal ini membuat para petarung terkejut. Ia pun bertanya mengenai kondisi Damian setelah menerima perawatan darinya. Setelah menjalani perawatan pertamanya kemarin, nyeri saraf yang ia rasakan sudah hampir hilang. Para petarung saling bertatapan setelah mendengar apa yang dikatakan Damian. Dengan tegas Rakiel bertanya apa masih ada yang ragu dengan metode pengobatan yang akan mereka jalani sekarang. Para petarung tidak ada yang bersuara, tapi ini membuat Rakiel senang. Karena sekarang ia bisa merawat mereka tanpa merasa khawatir. Perawatan pun dimulai, Rakiel menyuruh mereka membuka baju dan naik ke tempat tidur. Tak lama suara teriakan pun silih berganti terdengar dari ruang perawatan itu. 6 hari sudah berlalu dan pengobatan pun masih berjalan. Kini terlihat para petarung tampak lemas. Seorang petarung merasa ini sangat gila karena ia sampai muntah dan berkeringat dingin. Melihat ini membuat Rakiel memaki dalam hati. Ia bertanya-tanya apa semua ini, withdrawal symptom, karena efek samping dari obat penghilang rasa sakit. Sepertinya Moxibusi sudah tidak mempan lagi. Ia melihat Damian yang tampak biasa saja, tidak seperti petarung lain. Rakiel bertanya apakah pria itu merasa pusing, mual ataupun muntah-muntah. Damian menjawab jika ia hanya merasa pusing. Rakiel pun kaget setelah mendengarnya, ia berpikir mungkin ini efek dari seorang protagonis. Sekarang Rakiel tidak punya pilihan selain menggunakan obat lain. Ia menyelesaikan perawatan hari ini dan menyuruh mereka semua kembali ke kamar. Tak lupa ia mengingatkan mereka agar tidak lupa minum banyak air. Sementara petarung lain boleh kembali ke kamar, Rakiel menahan seorang pria bernama Sergio agar tetap berada di ruang perawatan. Tubuh pria itu gemetar dan wajahnya pun pucat. Rakiel menghampiri pria itu dan bertanya apa Sergio mengalami kesulitan karena withdrawal symptom. Pria itu berusaha menyanggahnya dan ingin bangun karena merasa tidak sopan jika hanya berbaring di depan putra mahkota. Tapi Rakiel menyuruhnya tetap berbaring. Ia memberitahukan karena kondisi Sergio sangat buruk, ia akan memberikan perawatan tambahan padanya dengan akupuntur. Sergio yang memang tidak tahu hanya bisa menatap jarum itu dengan bingung. Rakiel menatap pria itu dengan serius. Sebenarnya ia juga tidak tahu apakah akupuntur akan berhasil atau tidak. Namun, Sergio telah mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit paling banyak di antara semua petarung gladiator, sehingga pria itu adalah kandidat yang tepat untuk mencoba metode ini karena mengalami efek,
Withdrawal symptom, paling buruk. Rakiel memulai dari meridian Yangming. Titik pertama ia lakukan di jari kaki pasien. Sergio yang mulai merasakannya langsung tersentak. Tiba-tiba saja Sergio menyerang Rakiel, mencekik putra mahkota dengan sangat kuat. Rakiel tidak bisa melakukan perlawanan karena perbandingan tubuh mereka yang terlalu besar. Pria itu terus mencekik putra mahkota yang kini gemetaran. Wajahnya memerah dan tidak bisa berteriak meminta tolong. Tapi, tak lama pria itu tumbang di samping Rakiel. Putra mahkota itu bangkit dan terbatuk beberapa kali sambil memegang lehernya. Ternyata Damian melumpuhkan Sergio dari belakang. "Apa Anda baik-baik saja, Yang Mulia?" tanya Damian dengan wajah datar dan mengulurkan tangannya. Rakiel menyambut uluran tangan itu dan berdiri. Ia menjawab kalau ia baik-baik saja. Ditatapnya Sergio yang masih pingsan, ia merasa itu sepertinya karena withdrawal symptom. Sergio mengalami kejang-kejang terhadap rangsangan sekecil apapun. Sistem sarafnya sedang sangat sensitif, bahkan rangsangan kecil dapat terasa seperti ditikam oleh pisau. Untuk mengatasi masalah ini, ia membutuhkan jarum yang jauh lebih tipis. Rakiel awalnya meminta tolong pada pandai besi untuk dibuatkan jarum yang sangat tipis. Kini ia tengah membaca surat balasan dari si pandai besi itu. Pria itu memberitahukan kalau ia bisa membuat jarum setipis benang sesuai dengan permintaan putra mahkota, tapi ia tidak yakin dapat membuat beberapa jarum dengan tingkat ketipisan yang sama. Karena ia bukanlah seorang dwarf, itu terlalu sulit baginya. Pria itu pun memohon maaf. Disingkirkannya surat itu, lalu menghela nafas kecewa. Sebenarnya ia tidak punya banyak waktu karena kalau terus dibiarkan, withdrawal symptom Sergio akan semakin parah. Rakiel mengacak-acak rambutnya karena frustasi. Jendela status tiba-tiba muncul dan memberitahukan jika kelima organ dalam ikut merasakan stres yang ia alami. Stres adalah akar dari segala penyakit. Kelima organ Rakiel memberikan saran tentang cara mengatasi stres. Terlihat mereka berkumpul di ranjang dengan sang raja organ berbaring dengan santai. Paru-paru tampak bersemangat, sementara raja organ meledek Rakiel dengan menyebutnya pria malang. Ia menawarkan untuk memberikan petunjuk. Sambil memijat kaki raja organ, usus besar merasa ini bagus untuk mendengarkannya sebelum membuka sfinkter MU. Sfinkter merupakan kumpulan serabut otot yang melingkari bagian tertentu dari organ tubuh yang fungsinya untuk membuka atau menutup. Rakiel meminta mereka memberitahukannya. Organ dalam pun berusaha mengingatkan Rakiel, kalau pria itu sudah diberitahu cara menggunakan HP yang ia terima. Rakiel dapat menggunakan HP yang diperoleh untuk membuka berbagai skill dan memanggil Phantom Species. Rakiel pun teringat dengan Phantom Species karena itu juga muncul di dalam novel. Ia pun memilih gacha Phantom Species yang kuat dan unik. Phantom Species ini akan memberikan kesetiaan penuh kepada pemiliknya dan menyediakan beberapa keterampilan. Biayanya sebanyak 300 dengan HP yang ia miliki sebanyak 500. Rakiel berharap mendapatkan yang bagus. Jendela status memberitahukan, sebelum menentukan pilihan. Rakiel diminta memberitahu fungsi Phantom Species yang diinginkannya. Kandidat Phantom Species akan disesuaikan dengan fungsi yang diinginkan. Rakiel pun berteriak, jika ia menginginkan Phantom Species yang bisa mengeluarkan banyak jarum tipis. Permintaan itu pun diterima oleh jendela status dan tak lama muncul 3 kotak dengan warna yang berbeda di hadapannya. Kandidat 1 bernama A Child Who Loves Honey, kandidat kedua bernama Steel Ground Emitter, dan terakhir kandidat ketiga bernama Popping Cactus. Rakiel merasa jika ketiga nama ini sangat aneh. Ia membaca dan jelas status yang memberi informasi kalau ketiga kandidat tersebut masing-masing mencerminkan 100%, 50% dan 0% dari kebutuhan yang ia perlukan. Rakiel diminta untuk memilih dengan hati-hati karena setelah ia memilih, ia tidak dapat menukar, mengembalikan ataupun menagih kembali hapnya. Rakiel memikirkannya dengan hati-hati karena yang satu jackpot, yang satu biasa saja, dan yang satu lagi tidak boleh ia pilih. Ia melipat kedua tangannya sambil menghentakkan kakinya. Memikirkan kotak mana yang harus dia pilih. Rakiel benar-benar bingung sampai ia tidak bisa memilih hingga pagi tiba. Organ jantung merasa frustasi dan menyuruh Rakiel untuk pilih saja Popping Cactus. Rakiel yang merasa tidak enak akhirnya memilih kandidat ketiga. Cahaya pun keluar sangat terang dari kotak itu. Rakiel sangat berharap kalau yang ia pilih merupakan pilihan yang tepat karena hapnya sudah tinggal sedikit. Tak lama kotak pun terbuka dan keluarlah seekor binatang sambil mengatakan, "Kosum." Rakiel langsung meraih binatang itu yang merupakan seekor landak yang terlihat sangat lucu. Jendela status kembali muncul, memberitahukan panduan kepemilikan Kosum. Kosum dapat mengubah ukurannya dengan memakan biji bunga matahari. Landak itu pun menunjukkan kantung kecil yang ada di perutnya.
Jendela status kembali menginformasikan jika biji bunga matahari merah bisa membuat kosum menjadi lebih besar dengan durasi 12 jam. Untuk biji bunga matahari biru bisa membuat kosum menjadi lebih kecil dengan cara memberi makan biji ini sebelum melewati durasi pembesaran tubuhnya. Kosum memiliki beberapa skill. Yang pertama skill Infinite Thorn level 1. Saat Rakiel mencabut durinya, duri baru akan langsung tumbuh. Skill kedua bernama Chestnut Charge level 1, bisa menyerang dengan berubah menjadi seperti kacang. Skill ketiga bernama Tricolor Thorn Launch level 1, bisa menembakkan duri berwarna putih, coklat dan hitam. Setiap warna memiliki kekuatan yang berbeda. Rakiel mendekati Kosum dan bertanya apakah tidak masalah kalau ia mencabut durinya. Landa itu hanya menjawab Kosum dengan wajahnya yang imut. "Benarkah? Kau takkan merasa sakit kan?" tanya Rakiel dengan hati-hati. Landa itu kembali menjawab dengan Kosusum. Melihat sepertinya Landa itu tidak masalah, Rakiel pun meminta Kosum untuk menembakkan duri dengan warna putih, coklat dan hitam, masing-masing satu. Tanpa menunggu lama, Landa itu pun mengeluarkan 3 duri yang diminta Rakiel. Putra mahkota itu mencoba satu persatu duri itu di tangannya sendiri. Ia merasa untuk yang warna putih cukup ringan dan seharusnya tidak masalah bagi para gladiator. Untuk yang warna coklat, Rakiel merasa pedih dan menyengat. Landa itu tiba-tiba bersuara seolah-olah memberitahukan Rakiel sesuatu. Entah bagaimana sepertinya pria itu mengerti maksud ucapan si Landa. Kosum memberitahunya kalau dia tidak tahu duri yang berwarna hitam. Rakiel merasa sangat disayangkan, tapi ia bisa mengujinya pada orang lain nanti. Intinya, masalah jarum sekarang sudah terselesaikan. Dan Kosum sekarang menjadi miliknya. Setelah itu, Rakiel pergi ke ruang perawatan. Gardin datang dan langsung menanyakan makhluk kecil yang ada di pundaknya. Rakiel memperkenalkan Kosum pada Gardin. Landa itu pun bersuara seolah-olah menyapa Gardin. Sebelum pria itu berbicara lebih banyak, Rakiel langsung mengangkat tangannya dan menyuruh Gardin bertanya sendiri pada Kosum jika ingin tahu cerita lengkapnya. Ia pun pergi dari ruangan itu. Gardin menatap makhluk itu dengan mulut menganga. Ia teringat jika makhluk itu adalah Phantom Species. 300 tahun yang lalu, sama seperti hamster dan ular derik yang dikatakan telah membantu kuli jenius, Lloyd Frontera. Phantom Species sesekali muncul di dunia ini untuk melayani manusia pilihan mereka selama sisa hidup mereka. Mereka adalah makhluk langka dan misterius. Gardin bertanya-tanya, bagaimana putra mahkota bisa memperoleh Phantom Species? Apa mungkin ada hal lain yang tidak kuketahui? Tanya Gardin dalam hati. Di sisi lain, Sergio yang kini masih berada di ruang perawatan langsung meminta maaf atas kejadian kemarin. Rakiel meminta pria itu untuk tidak perlu memikirkan hal itu. Baginya sangat wajar hal itu terjadi dengan kondisi Sergio yang sekarang. Hari ini Rakiel bisa menusuk pria itu dengan menggunakan jarum dan tidak akan merasa sakit. Sergio yang bingung hendak bertanya, tapi Rakiel langsung memotongnya dan memberitahukan jika ia sudah menusuk jarum di kakinya. Sergio yang kaget pun berteriak tapi tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat putra mahkota terus melakukannya. Akupuntur itu tidak hanya dilakukan pada Sergio, melainkan pada semua pasien yang ada di ruangan itu. Rakiel terus melakukannya hingga jendela status pun muncul dan memberitahukan jika medical expense sudah diaktifkan. Pasiennya adalah Damian dan 13 orang lainnya. Perawatannya untuk kutukan stigma. Masa hidup yang didapat Rakiel sebanyak 80 hari. Kini total angka harapan hidup yang ia miliki sebanyak 171 hari. Karena Rakiel telah menerima bonus masa hidup dalam jumlah besar. Level skill medical expense claim pun meningkat menjadi level 2. Melihat ini membuat Rakiel lompat kegirangan. Hal ini dilihat oleh Damian. Pria itu mengepalkan tangannya, tak mengerti kenapa seorang putra mahkota bisa terlihat begitu bahagia. "Kenapa dia begitu bahagia atas kesembuhan kami?" tanya Damian dalam hati. Di sisi lain, kini Rakiel tengah menatap jendela status dengan puas. Dengan begini, masalah para gladiator telah berhasil diselesaikan. Ia menatap para petarung dengan menyeringai. Sementara itu di istana, Kaisar yang tengah meminum teh mendapatkan laporan rutin tentang keadaan putra mahkota dari orang suruhannya. Orang itu memberitahukan jika 2 hari yang lalu, 14 gladiator telah ditunjuk sebagai pengawal putra mahkota. Kaisar sedikit mengangkat kepalanya setelah mendengar laporan itu. Pria itu kembali memberitahukan jika putra mahkota menamai mereka sebagai pengawal khusus, dan memerintahkan mereka untuk berada di sisinya setiap saat. Kaisar pun bertanya apa yang Rakiel berikan kepada mereka. Orang suruhan itu menjawab kontrak dengan gaji dan tunjangan yang terjamin. Kaisar terdiam tak menyangka putranya melakukan itu. Anak yang selalu terbaring di ranjang itu sekarang kembali dengan pasukan pribadi yang terdiri dari para gladiator.
Tak lama Kaisar tertawa karena merasa putranya jadi semakin menarik. Orang suruhan itu juga memberitahukan jika putra mahkota mengumpulkan para pelayan dan penjaga istana, lalu menusuk mereka dengan jarum tanpa ampun. Kaisar yang tadinya tertawa senang, kini langsung terdiam mendengar itu semua. Kembali ke Rakiel, kini ia tengah melakukan akupuntur pada seorang pria. Ia bertanya apakah sakit. Entahlah, ucapan pria itu dipotong Rakiel. Ia mengatakan jika ini hanya jarum jadi apa masalahnya. Mendengar itu, membuat pria yang dipenuhi jarum di wajahnya tidak bisa mengatakan apa-apa karena yang ada di depannya adalah putra mahkota. Rakiel berteriak agar pasien selanjutnya untuk maju. Terlihatlah banyak pelayan yang ia kumpulkan untuk melakukan akupuntur. Cerita kembali ke beberapa hari yang lalu. Rakiel kini tengah berdiri di sebuah taman seorang diri. Tampak menunggu seseorang di sana. Saat mendengar suara memanggilnya, Rakiel menoleh ke belakang dengan wajah ceria. Ia menanyakan kondisi orang itu beberapa hari belakangan ini. Orang itu ternyata Damian. Pria itu memberitahukan jika masih terasa sedikit sakit. Rakiel pura-pura sedih, menyayangkan karena harus melihat Damian pergi. Pria itu tampak tidak mengerti dengan apa yang dikatakan putra mahkota. Rakiel memberitahukan jika perawatan moksibusinya sudah berakhir dan Damian sudah sembuh. Perawatannya sudah terbukti efektif, jadi inilah akhir dari eksperimen Rakiel. Pria itu sempat terdiam, tapi tak lama ia membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Putra mahkota langsung menahannya agar tidak berbicara lebih banyak. Sebelum Damian pergi, ia meminta pria itu agar mendengarkannya. Ia tertarik dengan keahlian pedang Damian, karena itulah ia tidak ingin membiarkannya sia-sia. Rakiel juga tidak ingin menyia-nyiakan bakat pria itu. Ia menawarkan Damian untuk menjadi pengawal pribadinya. Tentunya Rakiel tidak menahan Damian atas alasan balas budi, pertemanan, kesetiaan, atau hal konyol lainnya. Rakiel akan memberi pria itu upah dengan layak, mulai dari gaji bulanan, cuti tahunan, hari libur dan juga uang pensiun. Sebenarnya, Rakiel tahu kalau Damian akan segera menderita sindrom Swordmaster begitu mencapai level Sword Expert. Ia menebak kemungkinan Damian sendiri sudah mengetahuinya. Sindrom Swordmaster ini merupakan sebuah tahap di mana semua indera menjadi terlalu sensitif, sehingga membuatnya tidak dapat mengendalikan rangsangan. Damian akan menderita insomnia yang bahkan lebih buruk dari efek stigma gladiator. Rakiel bisa saja mencoba menahannya agar dapat merawatnya, tapi kemungkinan besar Damian akan lebih memilih untuk pergi. Karena itulah, negosiasi yang realistis adalah cara yang tepat. Rakiel mengatakan jika Damian juga akan menerima kontrak kerja secara tertulis, serta jatah cuti hamil dan cuti ayah. Damian diam saja, tak mengatakan apapun setelah mendengar semua tawaran itu. Rakiel pun kembali berusaha menarik perhatiannya dengan memberikan ongkos transportasi dan juga bantuan kredit rumah. Damian masih juga diam, membuat Rakiel kembali berusaha dengan bertanya apakah pria itu ingin menegosiasikan gaji. Mereka tidak sadar jika ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Rakiel tidak menyerah, ia mengatakan 4 kali dalam seminggu. Ia yakin Damian pasti tidak bisa menolaknya. Di saat yang sama, para petarung yang sejak tadi menguping pun keluar. Mereka semua juga mau jadi pengawal sang putra mahkota. Seorang petarung berpikir jika putra mahkota menyembuhkan mereka agar dapat memanfaatkan mereka. Petarung lain dengan semangat mengatakan kalau mereka siap membantu di saat Damian tidak ada. Tapi ia memohon tambah lagi jumlahnya. Jadi kalian melakukan ini bukan karena balas budi atau rasa terima kasih, melainkan karena gaji dan tunjangan? Tanya Rakiel dengan wajah kesal. Para petarung itu pun menjawab dengan serempak, iya. Rakiel merasa mereka jujur sekali. Tapi menurutnya lebih baik jujur seperti ini. Karena ia tidak suka orang-orang yang berbicara omong kosong soal kesetiaan atau semacamnya. Selain itu, mungkin akan bagus jika ia memiliki pasukan yang hanya mengikuti perintahnya. Kenyataannya, pengawal kekaisaran bukanlah bawahannya secara langsung. Jika terdapat perbedaan antara perintah kaisar dan perintahnya, tentu saja mereka akan memprioritaskan perintah kaisar. Dengan semangat, Rakiel memberitahukan jika ia menerima mereka semua dan mulai hari ini, mereka semua adalah pengawal pribadinya yang akan disebut sebagai pengawal khusus. Para pengawal baru itu pun bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan. Di tengah keramaian itu, Damian tersenyum tipis. Wajah Rakiel kini berubah serius. Ia memikirkan ketika ia mencoba menggunakan skillnya pada mereka sebagai satu kelompok, rasio perolehannya cukup rendah. Meski ia berhasil meningkatkan angka harapan hidup hingga 100 tahun, bonusnya hanya 18 hari. Dengan stamina dan tubuh fisik yang lemah ini, Rakiel tidak bisa mendatangi pasien satu persatu. Ia memikirkan sesuatu saat melihat bangunan megah di depannya ini.
Kini Rakiel berada di ruang kerjanya, ia mengatakan dengan wajah serius kalau ia akan mendirikan rumah sakit di kediamannya. Damian yang mendengarnya tidak mengerti maksud putra mahkota. Rakiel menoleh ke belakang dan bertanya apakah pria itu tidak tahu rumah sakit. Damian tentu saja tahu, tapi ucapannya dipotong oleh Gardin yang tiba-tiba menangis sambil menggebrak meja. Rakiel pun terkejut dengan sikap Gardin yang tiba-tiba itu. Gardin merasa hati putra mahkota sungguh mulia karena sampai ingin membangun rumah sakit untuk merawat orang-orang yang membutuhkan. Tentu saja. Apa kau akhirnya menyadari sifat asliku? Ucap Rakiel sedikit gugup karena tidak mungkin ia mengatakan hal yang sebenarnya pada mereka. Gardin merasa tersentuh karena putra mahkota memprioritaskan penderitaan rakyat daripada penyakitnya sendiri. Semua ini demi rakyat, ucap keduanya secara bersamaan dengan pose yang agak berlebihan. Damian melihat semua itu dengan tatapan datar, tak terpengaruh sedikit pun. Pertama-tama, Rakiel merasa harus memeriksa kediamannya terlebih dahulu. Gardin berpikir maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di sini. Rakiel mengatakan kalau anggap saja rumah sakitnya berhasil didirikan dan mulai menerima pasien. Mau tak mau, mereka harus membuat orang-orang merasa nyaman untuk datang berobat. Bagaimanapun juga, ini adalah kediaman putra mahkota. Jadi menurut Gardin, ini bukanlah tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Rakiel sadar akan hal itu, karena itu ia berpikir, mereka butuh sesuatu yang dapat menyebar ke publik. Sesuatu seperti kasus perawatan medis yang akan membuat orang-orang tertarik. Jika itu menjadi bahan perbincangan oleh halayak ramai, maka akan semakin banyak orang yang datang untuk berobat. Rakiel akan menamainya sebagai Rumah Sakit Istana Bintang. Setelah itu, Rakiel berusaha memeriksa 500 orang dalam beberapa hari, tapi tidak ada yang sakit. Ia sampai berteriak frustasi. Rakiel berjalan mondar-mandir, bonus yang ia dapat setelah merawat 500 orang hanya 2 hari. Ia merasa seharusnya tidak seperti ini dan bertanya-tanya apakah tidak ada orang yang menderita sakit parah. Langkahnya terhenti karena ingat sesuatu. Tak lama Gardin memberikan dokumen 500 orang yang Rakiel minta di atas meja. Di dokumen itu sudah diisi sesuai perintah Rakiel. Gardin telah meminta mereka mengisi anggota keluarga beserta jenis kelamin, usia dan kondisi medis apapun yang mereka miliki. Rakiel tersenyum melihat semua dokumen itu. Walaupun para pegawai di kediamannya bugar dan sehat, ia bisa memeriksa kondisi kesehatan keluarga mereka melalui survei. Ia yakin setidaknya pasti ada salah satu anggota keluarga yang menderita sakit parah. Rakiel pun mulai membaca dokumen itu satu persatu. Ia terus mencari tapi tidak menemukannya sama sekali. Semua anggota keluarga para pegawainya benar-benar sehat. Kini tersisa 10 dokumen lagi, ia sangat berharap ada paling tidak satu yang sakit. Rakiel menghentikan kegiatannya saat mendengar Damian sangat kecewa padanya. Ia tidak mengerti kenapa pria di depannya ini kecewa padanya. Meski Damian tahu ini lancang, tapi ia meminta izin untuk bertanya pada putra mahkota. Apa mungkin Anda melihat pasien Anda sebagai alat? Tanya Damian yang membuat Rakiel bingung. Damian mengatakan jika putra mahkota bilang bahwa hanya membutuhkan cerita yang bagus untuk menarik banyak pasien. Namun sekarang, pria di depannya tampak seperti mengharapkan keberadaan seorang pasien yang sedang berada di ambang kematian. Mendengar perkataan yang menusuk itu membuat Rakiel terkejut. Gardin marah, merasa jika Damian sangat lancang. Ia yakin jika putra mahkota pasti sudah memikirkan semuanya. Tubuh Rakiel gemetar setelah mendengar perkataan Damian yang menusuk tapi memang benar. Ia berterima kasih pada Gardin yang membelanya, tapi ia juga tidak menampi ucapan Damian karena itu ada benarnya. Gardin menjadi murung, lalu meminta maaf. Tanpa disangka, kini Damian kesal, merasa putra mahkota berlebihan karena membuat pelayan setianya murung. Bukannya senang sudah dibela, Gardin malah marah karena Damian sudah berbicara lancang pada putra mahkota. Melihat pemandangan ini membuat Rakiel menendang mereka berdua dari ruangannya. Setelah itu ia kembali berkutat dengan 10 dokumen yang tersisa. Ia membaca salah satunya. Wanita itu tidak yakin apakah ini hal yang tepat untuk ditulis di dalam survei, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk menulisnya. Pegawai itu memiliki seorang adik laki-laki berusia 8 tahun. Namun setiap sebulan sekali atau bahkan 2 kali, mulut adiknya berbusa dan seluruh badannya gemetar seperti kerasukan iblis. Ia telah menemui beberapa tabib, tapi tidak ada yang dapat mengetahui penyebabnya. Pendeta mengatakan padanya bahwa hal terbaik yang dapat ia lakukan hanyalah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengusir roh-roh jahat dari tubuh adiknya. Setelah membaca itu, Rakiel tersenyum karena sudah mendapatkan apa yang ia cari-cari. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe.
Sampai jumpa di video selanjutnya.